Jelas ya suaranya Bapak Ibu. Halo semuanya. Balik lagi nih hari ini kita di akhir minggu ini. Biasa kan kita emang jadwalnya dokter. Nah jadi hari ini emang ada dokter Luigi hari ini yang bakal ceritain sedikit dan sharing sedikit lah tentang deteksi dini itu untuk gangguan-gangguan pada ginjal. Karena kan ginjal yang kita tahu itu buat tubuh kita nyaring racun apa segala macam gitu. Kalau kita minum obat juga biasa kena ginjal atau yang kayak gimana. Ini kita Dokter Luigi akan bahas sedikit tentang ginjal dan mungkin cara nanganinnya nanti dikit-dikit. Jadi saya cuma mau bilang sih kalau misalkan ini kan nanti ada Dokter Luigi yang akan presentasi. Nah nanti kalau yang punya pertanyaan atau apa nanti di hold dulu. Nanti biasa kalau udah di akhir-akhir baru boleh tuh ditanyain. Kalau enggak nanti saya kan yang bacain pertanyaan, nanti takutnya udah kecelup sampai atas atau gimana malah nggak kebaca pertanyaannya atau apa kan sayang. Jadi sekarang kita langsung aja, Dok. Halo, Kak. Halo, Dok. Halo, Semangat pagi, Dok. pagi. Wih, ganteng bener dokter ini habis gunting rambut orang. Sama, lu juga ganteng, Kak. Aja udah digunting rambut, Dok. Udah kayak begitu. Gunting sendiri gua. Oke. Nanti presentasinya berarti kan saya yang iniin, Dok. Nanti kalau mau ini biasa ya, Dok, tinggal next aja. Oke, oke. Oke. Oke, ini mulai. Stop video. Oke, langsung aja, Dok. Oke, ginjal ya. Jadi teman-teman, Pak Niko, Pak Angga, dan teman-teman di manajemen minta supaya nggak bosan, kita mulai bahas. Karena dulu di awal-awal waktu AFC lagi kita kembangkan, memang kita mulai bahas spesifik ya, ginjal, ada gangguan jantung, diabetes. Nah, malah yang hari ini Pak Niko minta kita bawa ginjal ya. Ginjal adalah salah satu organ ekskresi, jadi organ untuk buang kotoran dari badan yang ada di tubuh kita. Ya, jadi kalau kami nyebutnya lokasi secara anatominya itu ada di rusuk bagian bawah, kanan dan kiri ya di atas pinggang. Jadi kira-kira posisinya di situ. Nah, kadang-kadang pemeriksaan atau keluhan yang di daerah situ biasanya kita mulai berpikir, oh ini ada apa-apa nih sama ginjalnya. Kira-kira begitu. Gunanya apa? Dia akan buang ekskresi dengan cara bentuknya cairan ya. Kalau ada cairan juga misalnya dari ludah, dari keringat, terus ada yang dari tinja, dari urin begitu. Jadi itu namanya organ-organ untuk ekskresi. Ya itulah ginjal ya. Next. Oke, di data ini ditunjukkan ya bahwa penyakit ginjal kronis merupakan penyebab kematian ke-27 di dunia tahun 1990. Bahkan tahun 2010 naik jadi 18, dan bahkan dari beberapa teman di Kemenkes maupun di Setnek sekarang menatakan bahwa ginjal ini sudah masuk ke urutan 5 atau 4 besar ya. Jadi di Indonesia ya, kalau di negara lain aku nggak tahu. Jadi itu bahaya sekali. Karena apa? Karena kalau namanya gangguan yang disebut gagal ginjal, baik akut maupun kronis, itu dia nggak bisa sembuh ya teman-teman ya. Diapain juga nggak bisa sembuh. Jadi seumur hidup dia harus cuci darah. Makanya kita harus tahu dulu deteksi dini juga gimana ngerawatnya gitu ya. Next. Nah ini seperti aku bilang tadi adalah organ ekskresi di dalam vertebra. Apa itu vertebrata? Vertebrata adalah susunan dari tulang belakang ya. Kalau di leher kita nyebutnya vertebra cervical. Kalau di daerah dada nyebutnya vertebra torakal ya. Dan ke bawah sampai ke sakrum. Sakrum itu ekor ya. Jadi tulang kita yang di atas dubur itu ada yang keras ujung. Kalau binatang dia muncul ekor, kalau kita enggak dia berbentuk sakrum, di ujungnya ada seperti tulang yang agak menonjol ya. Bentuknya mirip kacang ginjal ini, sebagian dari sistem urinal ya, untuk mengeluarkan, menyaring dulu, jadi kayak ayaan beras. Kalau teman-teman bayangin, kalau dulu zaman dulu tuh aku masih kecil, beras itu diayak. Nah itu ginjal kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau ayaannya agak sobek-sobek, ginjalnya bocor ya gitu ya. Kita selalu aku coba bawain dengan bahasa awam. Jadi teman-teman bisa bayangin bahwa organ ini untuk mengeluarkan kotoran, menyaring, dan saringnya itu kayak diayak, kayak beras diayak gitu ya.
Nah, dia membuangnya bersama dengan air dalam bentuk yang disebut urin ya. Jadi urin itu adalah kumpulan dari air dan hasil-hasil kotoran yang disaring oleh ginjal. Nah, ginjal ini mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air di dalam darah. Jadi, ginjal juga dengan fungsinya akan mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air di dalam darah. Ya, next. Ini peran ginjal secara umum adalah satu, membersihkan darah dari racun, zat sisa, dan kelebihan cairan. Ya, jadi ini tugasnya dia. Jadi racun diambil, dibuang, diekskresi dari ginjal. Begitu juga zat sisa. Zat sisa itu adalah zat yang tidak dipakai, ya. Juga kelebihan cairan. Lalu menjaga keseimbangan garam dan mineral dalam darah Anda. Karena itu orang yang gangguan ginjal, ya, gangguan ginjal apapun, kalau fungsinya udah turun, biasanya akan terjadi gangguan keseimbangan garam dan mineral dan biasanya akan berpengaruh pada organ lain. Juga dalam sistem lain, termasuk misalnya sistem tekanan darah dan sebagainya. Lalu membantu mengatur tekanan darah karena fungsi yang di atas tadi ya, menjaga keseimbangan garam otomatis kalau itu terganggu, tekanan darah terganggu. Lalu menghasilkan eritropoietin yang berfungsi membuat sel darah merah. Nah, karena itu kalau ada gangguan ginjal, orangnya biasanya anemia. Ya, anemia itu kalau teman-teman sering konsul ke aku, HB-nya rendah, ya, eritrositnya rendah, itu namanya dia anemia. Ya, menghasilkan senyawa aktif vitamin D. Nah, yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang. Oke, next. Ginjal rusak. Nah, ginjal rusak. Ya, ginjal rusak itu artinya fungsinya sudah nggak seperti yang lalu ya. Jadi waktu kita baru lahir kalau normal semua otomatis semuanya berjalan dengan baik ya, kotoran dibuang dan sebagainya ya. Produk-produk limbah dan cairan ini harusnya keluar. Nah, ketika rusak dia nggak keluar ya. Nah, ketika dia nggak keluar, cairan dapat menumpuk dalam tubuh, menimbulkan beberapa masalah seperti pembengkakan di pergelangan kaki, muntah, kelemahan, kurang tidur, dan sesak napas. Ya, itu kita nyebutnya ada edema. Biasanya kalau sudah seluruh tubuh namanya edema ya, udem. Penyakit ginjal dapat dipicu oleh beberapa masalah kesehatan lainnya. Ya, jadi dia berkorelasi nih. Yang satu muncul ginjal rusak. Bisa juga ginjal muncul gangguannya, muncul gangguan yang lain. Misalnya tekanan darah tinggi, ya, hipertensi, diabetes. Ini artinya orang yang memiliki kedua penyakit tersebut berisiko tinggi untuk kena gangguan ginjal. Ya, jadi kalau ada diabetes, ada hipertensi, ya pasti suatu hari bisa terjadi kerusakan di ginjalnya. Ya, next. Kenapa nggak boleh disepelekan? Teman-teman tahu, ya dengan teman-teman lihat tadi apa aja fungsinya, teman-teman tentunya tahu bahwa hati-hati, ya. Dan konyolnya lagi teman-teman ya, konyolnya lagi adalah gagal ginjal, ya gagal ginjal biasanya tidak ada gejala sama sekali sampai gagal ginjalnya itu mulai berat. Ya, makanya kadang-kadang ada orang yang sehat-sehat tiba-tiba, waduh, badannya bengkak dan akhirnya harus cuci darah. Nah, itulah gunanya kita harus merawat. Ya, kalau untuk memeriksa, ya itu memeriksa itu kan ketika kita merasa ada sesuatu yang nggak bagus. Tapi merawat kan tidak ya. Merawat itu kan Anda lakukan di saat sesuatu lagi masih bagus. Ya, jadi sebagian besar penyakit ginjal menyerang nefron. Nefron adalah satu unit jaringan ginjal, ya. Jadi satu unit. Nah, jadi kayak misalnya kalau mobil sistem listriknya, ya, atau sistem pengaman shock breaker-nya, ya, dan sebagainya. Jadi itu adalah suatu susunan unit. Kerusakan ini dapat menyebabkan ginjal tidak mampu mengeluarkan limbah, ya. Dan akhirnya racun yang harusnya dibuang terkumpul di dalam badan kita, balik lagi ke darah, beredar dalam darah. Itu yang namanya terjadi toksikasi dalam tubuh ya. Jika tidak diobati, ginjal yang sakit mungkin akhirnya berhenti berfungsi. Dan bahayanya berhenti berfungsi sepenuhnya. Nah, ketika itu terjadi, orangnya harus cuci darah, dan cuci darahnya nggak bisa sebentar, sekali-sekali, bahkan ada yang sampai harus 3-4 kali 1 minggu. Ya. Hilangnya fungsi ginjal merupakan kondisi serius dan berpotensi fatal. Orang yang gangguan ginjal atau gagal ginjal pasti meninggal dunia lebih cepat dibandingkan orang normal. Karena apa? Pertama, karena racun yang harusnya dibuang putar lagi di dalam darah.
itulah orang harus hemodialisa. Nah, hemodialisa juga nggak bisa nyelamatin nyawa orang. Ya, makanya teman-teman, kita harus jaga organ ini ya baik-baik dengan apa? Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk merawat ginjal ya. Next. Oke, macam-macam penyakit ginjal. Kita lihat satu-satu ya. Next. Semua organ akan bisa ngalamin seperti ini termasuk juga ginjal ya. Jadi ginjal bisa infeksi, bisa ya. Terjadi sering dari mana? Dari misalnya infeksi dari penularan infeksi saluran kencing. Saluran kencing bisa karena apa aja? Banyak ya, bisa infeksi biasa, bisa karena ada sesuatu bakteri yang masuk, bisa juga karena hubungan seksual dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau infeksi ginjal biasanya dia akan nyeri ya. Jadi ada keluhan nyeri. Ingat ya, tapi kalau gagal ginjal nggak ada nyeri ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya ada infeksi ginjal, biasanya bagaimana cara mendeteksi? Biasanya kita anamnesa, kita tanya, kenapa Bu, Bapak gitu ya. Oh, saya kalau duduk sakit nih pinggangnya, terus suka melilit dan sebagainya. Kita biasanya cek, misalnya nih, kalau mau langsung ke arah ginjal, kita USG bisa, di MRI bisa ya. Terus kadang-kadang dulu zaman aku masih kuliah ada dilakukan pemeriksaan foto poles abdomen, itu bisa kelihatan ada batu kah, ada apa. Dan dari luar kita periksa misalnya adalah urin ya, jadi diperiksa urin lengkap. Nah, di situ teman-teman kalau pernah periksa urin kan lihat tuh ada leukosit, ada eritrosit, ada sel epitel. Nah, itu harus normal ya. Ketika ada leukosit, itu tandanya apa? Nah, leukosit kan adalah suatu pertahanan tubuh yang dikirim oleh pusat untuk membunuh bakteri. Jadi kalau ada leukosit biasanya kita curiga ada infeksi bakteri ya gitu. Jadi kalau ada darah, berapa banyak darahnya? Kalau darahnya banyak banget, ada gross hematuri namanya, kemungkinan besar ada infeksi glomerulonefritis akut, misalnya seperti itu ya. Jadi itu cara mendeteksinya untuk infeksi ya. Dan diobati gimana? Biasanya dari urin kita bisa cek namanya kultur urin. Nah, di situ kita bisa lihat nih bakteri apa yang lagi infeksi, terus nanti dicari nih antibiotika apa yang paling bisa membunuh dia ya. Itu namanya deteksi dan cara mengobati infeksi ginjal ya. Next. Nah, ini umumnya kayak gini. Jadi kalau ada yang mengeluh kayak gini, itu kemungkinan besar dia infeksi ya. Bisa ada darah, nanah. Nah, kalau ada nanah itu biasanya ya yang lebih sering itu bukan dari ginjal, tetapi itu dari saluran kelaminnya ya. Biasanya itu penyakit menular seksual ya, PMS ya. Jadi dia berhubungan sama orang yang kencing nanah, terus dia keluar nanah. Kita nyebutnya gonorrhea. Nah, cuman kalau nggak diobatin, infeksi ini akan ascendant, naik ke atas, dan akhirnya akan menginfeksi ginjal gitu ya. Bau urin nggak bagus, jelas ya, karena bau urin bercampur, yang urin tadinya hanya komposisi urin, ini bercampur dengan semua bakteri yang ada di sana dan semua sel-sel yang mati karena infeksi. Rasa sakit dan tidak nyaman di sekitar perut, demam, menggigil, mual, muntah bisa terjadi, lalu merasa kelelahan dan kadang-kadang diare karena infeksi itu menyebar ke usus ya. Next. Nah, sekarang kita bicara apa sih resikonya kalau kena infeksi ginjal ya. Terus siapa sih yang lebih beresiko ya? Pertama wanita, terus bisa kondisi bawaan lahir, bisa obstruksi saluran kemih, konstipasi dan sebagainya. Nah, jadi ada prostatitis ya. Jadi ini yang disebutkan ini adalah faktor-faktor yang memperberat atau meninggikan kemungkinan kena infeksi ginjal ya. Jadi dari mulai wanita hamil, wanita yang aktif secara seksual dan tidak jaga kesehatan, maka probabilitasnya kemungkinan kena infeksi ginjal lebih besar dibandingkan orang-orang yang tidak melakukan hal-hal ini atau orang-orang yang tidak dalam kondisi ini, gitu ya. Next. Oke, tadi infeksi ya teman-teman ya. Lalu gangguan yang kedua yang sering terjadi adalah batu ya. Batu di ginjal adalah endapan keras yang terbentuk dari zat yang ada di air kencing ya. Apa nama prosesnya disebut nefrolitiasis ya. Jadi nefro itu adalah ginjal, litiasis adalah batu ya. Penyakit batu ginjal atau kencing ini biasanya berukuran sangat kecil atau kadang-kadang dia tambah lama bisa tambah gede dan sebagainya ya. Nah, batu ginjal ini harus diobati ya, harus diobati. Kalau dia masih kecil ada beberapa kasus dia bisa hancur pakai obat ya. Bahkan ada beberapa pengalaman di AFC, dia minum produk kita SOP ditambah obat-obat dari dokter, batunya bisa keluar. Bisa nggak? Bisa, karena batunya masih kecil dan hancur. Tapi kalau sudah terlalu besar,
maka dia terpaksa harus dioperasi ya. Jadi sebagian besar kasus batu ginjal biasanya dia harus operasi ya. Next. Nah, beda dengan infeksi, batu ginjal dia biasanya lain ya. Jadi keluhannya beda-beda. Makanya ada gangguan ini teman-teman bisa membedakan ya. Kadang-kadang malah ada yang tidak ada gejala, kayak ada salah satu temanku dokter juga, nggak ada gejala sama sekali, tiba-tiba ginjalnya sudah rusak ya. Jadi batu ginjal bisa asimptomatik. Jadi benar-benar tidak ada simptom, nggak ada gejala, nggak ada keluhan, tiba-tiba ginjalnya mati aja ya. Nah, inilah yang Angga bilang tadi, gunanya kita harus melakukan deteksi dini ya gitu. Jadi biasanya ini kalau kami baru kuliah dulu pakai foto polos abdomen aja, kalau batunya bisa terlihat di foto polos abdomen akan terlihat. Kalau enggak kita lebih rinci pakai scan, lebih rinci lagi sekarang ada MRI ya. Nah, jadi kadang-kadang batu ini kalau dia pada posisi tertentu ya, kalau kita bayangkan ginjal ini kan kita selalu jalan berdiri. Nah, dia naik turun nih, lari-lari nih batu. Kalau dia nyumbat titik tertentu, maka orangnya kadang-kadang nggak bisa kencing. Walaupun batunya masih kecil, tapi kalau dia nyumbat di daerah tertentu, maka orangnya tiba-tiba nggak bisa kencing ya. Nah, keluhan yang lain, sakit pinggang, bisa diletaknya di paha, selangkangan, dan kemaluan. Kenapa? Karena kadang-kadang batunya turunlah ke kandung kemih, gitu ya. Kadang-kadang turun lagi, dia cari lubang yang paling kecil, dia nyumbat di sana. Kenapa bisa berdarah? Karena batu ini menggesek dinding-dinding mukosa. Jadi waktu dia gesek ada luka, berdarah, darahnya turun ke urin. Mual dan muntah terjadi ketika sudah ada gagal ginjal. Next. Ini adalah resiko. Nah, teman-teman baca tuh nomor 1. Aku sering sampaikan ya, bahwa tumpukan kalsium bisa jadi batu ginjal. Jadi kalsium dibutuhkan oleh tubuh untuk merawat tulang ya. Tapi bisa berbahaya kalau berlebihan. Jadi jangan berlebih-lebihan. Bisa berbahaya untuk ginjal, bisa berbahaya untuk jantung ya. Jadi penyumbatan atau aterosklerosis di jantung bisa muncul juga gara-gara kebanyakan kalsium. Lalu infeksi ginjal bisa nyebabin batu, bisa ya, tapi secara tidak langsung. Atau genetik, orangnya memang gampang sekali tertumpuk kalsium ya, vitamin C juga ya teman-teman. Minum vitamin C nggak boleh terlalu banyak juga kalau nggak terlalu perlu. Itu bisa tertumpuk jadi batu ya. Terus riwayat kesehatannya jelek, misalnya dia memang ada kelainan genetik di ginjalnya ya. Terus juga banyak sekali dia nggak pernah bisa merawat ginjalnya dengan baik ya, dan sebagainya ya. Dehidrasi jelas ya, karena seperti aku bilang kan tadi kayak ayaan beras. Nah, kalau airnya kurang, dia jadi keruh ya, jadi gampang terbentuk batu. Diet tertentu bisa juga ya, misalnya terlalu banyak minum makan sesuatu yang mengandung kalsium, secara nggak sadar akan menjadi faktor resiko. Gemuk, terus masalah pencernaan dan kondisi medis lainnya. Next. Gagal ginjal kronis apa? Gagal ginjal kronis ya teman-teman, kronis artinya dia berlangsung bertahun-tahun ya. Kalau akut itu dia terjadi belum sampai setahun, biasanya seperti itu aja gampangnya bahasa awamnya ya. Kronis artinya dia sudah bertahun-tahun alamin itu ya. Jadi ini penurunan fungsi ginjal di bawah batas normal ya. Gagal ginjal kronis itu memang gagal ginjal itu selalu terjadi kronis ya, karena gagal ginjal nggak bisa sembuh. Nah, gagal ginjal kronis kenapa menjadi perhatian? Karena orangnya harus diobati seumur hidup dengan hemodialisa. Kasihan sekali ya. Ada beberapa teman, bahkan tadi pagi aja ada 3, ada 4 yang sudah WA aku, ada yang mamanya, ada yang temennya, ada yang dia sendiri ya gagal ginjal. Jadi gagal ginjal tidak bisa sembuh. Ya. Apa itu gagal ginjal? Artinya, ginjal Anda tidak dapat menyaring kotoran, tidak mampu mengontrol jumlah air dalam tubuh, juga kadar garam dan sebagainya, airnya tumpah ke darah lagi, terutama yang namanya ureum. Makanya akan terjadi uremia. Nah, uremia ini yang sangat berbahaya. Ya, bahaya banget sehingga orangnya bisa mati. Karena itulah harus dicuci darahnya, ya, dibuang, diganti baru. Ya, jadi dibuang dulu ureumnya, dimasukin lagi ke dalam. Aku harap ini nggak terjadi ya, nggak terjadi dengan siapapun yang ada di acara ini, karena repot ya. Gagal ginjal itu nggak bisa sembuh ya teman-teman. Jadi hemodialisa, cuci darah bukan menyembuhkan, tetapi membuang racun yang ada gara-gara ginjalnya nggak bisa berfungsi lagi. Next. Ini gagal ginjal kronis seperti ini, kasihan ya. Biasanya yang paling sering aku ketemu sih mual muntah dan bengkak ya badannya. Jadi sakit perut, mual muntah,
hilang nafsu makan karena racun tumpah ke darah ya. Gangguan tidur, perasaan lemah dan lesu. Nah ini nih aku dikasih tahu dosenku, justru terakhir-terakhir yang spesialis ya, yang memang mereka sering cuci darah, melakukan cuci darah itu justru munculnya itu cuma lemah dan lesu loh ya. Lemah dan lesu. Orangnya pikir oh karena capek dan sebagainya, akhirnya dicuekin. Sebenarnya kita bisa deteksi dini dengan pemeriksaan darah ya. Namanya ureum, kreatinin, asam urat. Biasanya 3 itu menunjukkan fungsi awal dari ginjal kita ya. Nyeri pada dada kenapa? Karena cairannya numpuk. Namanya ada udem. Karena udem, dada kita kalau teman-teman bayangin dia harus berkembang kan, paru-paru kan harus kembang nih. Nah, nggak bisa ya, ketekan karena banyak massa, banyak cairan di perut sehingga ngembangnya nggak sempurna tuh paru, akhirnya udara yang masuk kurang, akhirnya orang terasa sesak gitu ya. Kadang-kadang nyeri, kenapa nyeri? Karena dia neken ke atas sehingga gerakan dari jantung terbatas juga gitu ya. Masalah mulut, kulit gatal, frekuensi air seni kita meningkat terutama di malam hari karena semuanya udah rusak sistemnya ya. Mati rasa, kesemutan itu biasanya karena udem tertumpuk, akhirnya saraf-saraf tertekan dan sebagainya ya. Rasa terbakar, kaki panas dan tangan semua juga itu karena uremia ya. Pembengkakan pada pergelangan kaki, tangan, kram otot dan sebagainya semua rusak ya. Karena racun yang harusnya dibuang balik lagi ke badan ya. Tekanan darah tinggi jelas karena tadi kita udah jelaskan kan fungsi dari apa itu fungsi dari ginjal. Jadi keseimbangan hormonal berubah, semua jadi rusak ya. Next. Nah, ini teman-teman, kenapa aku di acara juga sering bilang bahwa diabetes mellitus adalah pintu gerbang dari penyakit ya. Karena gara-gara diabetes ya bisa terjadi gagal ginjal kronis. Kita nyebutnya nefropati. Ya, jadi ginjalnya mati kerjanya gara-gara diabetes ya. Jadi ini bahaya sekali ya. Lalu tekanan darah yang tinggi untuk jangka waktu lama bisa menghancurkan fungsi ginjal juga. Glomerulonefritis itu adalah infeksi atau peradangan di ginjal, bisa juga nyebabin gagal ginjal tapi yang akut, jadi tiba-tiba terjadi ya. Nah, cuman waktu aku kuliah dan beberapa dosen yang ngasih tahu memang kalau yang GGA, gagal ginjal akut yang terjadi tiba-tiba karena infeksi misalnya, itu biasanya masih bisa terselamatkan ketika infeksinya disembuhkan ya. Jadi kalau yang gagal ginjal kronik karena penuaan, turunan dan sebagainya itu sulit ya. Gangguan ginjal polikistik. Nah, ini ya. Ini yang repot. Ya, aku punya teman nih sekarang minta doanya juga, dia sudah mulai mau cuci darah, dia lagi minum SOP, dia dari kecil polikistik. Jadi ginjalnya itu banyak sekali polikistiknya. Akhirnya fungsinya turun ya. Tapi ini biasanya kalau ginjal polikistik dia munculnya di usia-usia lansia ya, di usia 60 lebih baru gagal ginjalnya muncul. Obstruksi saluran kemih berkepanjangan. Nah, batu ginjal, infeksi, atau ada pembengkakan yang nggak diurus baik-baik, ya itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Oke, reflux vesiko-uretral, satu kondisi yang menyebabkan urin lompat lagi. Kalau di lambung kita sering teman-teman konsul namanya GERD ya. Ini ada namanya reflux vesiko-uretral, ya satu kondisi yang menyebabkan urin kembali ke ginjal Anda. Jadi nggak bisa kayak jalanan macet jalan tolnya, keluar lagi ke jalan asal, balik lagi ke ginjal. Ya. Infeksi ginjal berulang atau disebut pyelonefritis juga bisa menjadi faktor penyebab gagal ginjal kronis. Penggunaan obat-obatan tertentu jelas ya, ibuprofen, aspirin, termasuk teman-teman ingat ya, obat untuk diabetes. Obat untuk diabetes, untuk nurunin gula darah, semuanya akan merusak ginjal. Oke, next. Kanker ya ada ya, tapi jarang ya teman-teman dibandingkan organ lain ya. Jadi kanker ginjal jarang, tapi dibandingkan organ lain dia memang kecil kemungkinannya dan di dalam kelompok yang namanya kanker ginjal ada yang disebut sel renal karsinoma ya. Jadi ada jenis kanker yang namanya karsinoma sel renal. Nah, ini hampir semua kalaupun kena kanker itu jenisnya yang ini. Oke ya. Next. Kanker macam-macam ya. Kalau kanker itu bisa macam-macam tergantung berapa banyak udah dirusak ya, bisa berdarah kencingnya, bengkak, mirip sama gagal ginjal ya, mirip sama gagal ginjal. Next.
Para dokter umumnya tidak dapat menjelaskan kenapa seseorang menderita penyakit kanker ginjal, sedangkan orang lain tidak terkena penyakit tersebut. Beberapa faktor mungkin jadi penyebab kanker ginjal adalah, jadi ini faktor-faktor yang menjadi pencetus ya, obesitas, tekanan darah tinggi, riwayat keluarga ya. Nah ini kalau kita lihat mirip ya dengan gagal ginjal kronik ya. Jadi kalau kita punya faktor-faktor pendukung ini, kita seharusnya harus lebih jeli, lebih tekun ya dan lebih hati-hati merawat ginjal kita ya. Jadi kanker di ginjal ini belum bisa ditebak apa sih penyebabnya. Tetapi biasanya biasanya adalah hal-hal yang disebut di bawah ini ya. Next. Abses, apa itu abses? Adalah kumpulan nanah yang mengkristal seperti batu kerikil di sekitar ginjal ya. Abses ini kadang-kadang bisa di hati, di paru, di ginjal ya. Abses ini adalah kumpulan infeksi ya. Nanah muncul akibat infeksi jaringan lunak di sekitar ginjal. Nah, abses ini biasanya sakitnya bukan main, teman-teman ya. Sampai yang aku bilang tadi, rusuk paling bawah, pinggang itu disentuh pakai jari aja, dielus aja dia langsung teriak ya. Nah, itu kalau abses itu sakit sekali ya. Tapi jarang ya. Abses di ginjal aku selama praktek, selama kuliah pun aku belum pernah dapat. Teman-teman seperti kata Angga, tolong jangan kirim pertanyaan dulu ya, karena pertanyaannya muncul terus di layar, jadi PowerPoint-nya malah ketutup ya. Nanti setelah presentasi, teman-teman boleh tanya, nanti Angga akan bacain ya. Nah ini gejala abses ginjal, penurunan berat badan, rasa tidak nyaman, dan sebenarnya sih aku belum pernah ketemu ya penyakit ini, jadi aku nggak tahu. Tapi secara teori sebenarnya kalau abses ginjal ini yang paling nyolok adalah dia rasanya sakit banget pinggangnya, nggak bisa disentuh. Karena kalau abses hati ya, hati yang kena abses itu jangankan bergerak ya teman-teman. Dia ngomong huruf A aja, huruf B aja, itu dia bisa teriak ya, saking sakitnya ya. Itu abses ya. Jadi abses biasanya kita lihatnya adalah dari keluhan dia sakitnya, nyerinya tuh berlebihan banget ya. Nah ini gejala yang lain, demam karena ada infeksi, berkeringat berlebih, sakit perut, nyeri waktu buang air kecil ya. Kenapa nyeri buang air kecil? Karena waktu dia buang air kecil otomatis seluruh sistem urinal termasuk ginjal berkontraksi ya. Jadi dia sakit ya. Nah, terus ada hipotensi, kadang-kadang malah bukan hipertensi, kulit pucat dan takikardi. Apa itu takikardi? Takikardi itu artinya detak jantungnya naik dari normal ya, teman-teman. Nah, ini yang sering nyebabin abses ginjal adalah infeksi saluran kemih. Infeksi yang nggak diobatin dari saluran kencing, dia ascendens namanya, dia naik. Naik, akhirnya masuk ke ginjal, nggak diobati lagi, kumpul nanahnya jadi abses. Bakteremia itu artinya tumpahnya bakteri ke dalam darah, infeksi mikoplasma itu biasanya adalah jamur, terus batu, ya batu bisa nyebabin juga peradangan ginjal, penyalahgunaan obat suntik, ya juga kemih neurogenik, jadi yang disebabkan oleh sistem saraf yang rusak, akhirnya berpengaruh pada ginjal dan akhirnya jadi abses. Next. Ginjal polikistik ini jarang ya. Satu di antara sekian puluh ribu, tapi ada temanku lagi alamin, kasihan banget. Jadi ginjal polikistik adalah suatu kelainan genetik, jadi nggak bisa hilang ya teman-teman, yang menyebabkan banyaknya poli atau polikista itu artinya kistanya lebih dari satu, yang tumbuh di ginjal. Ya, kista ginjal adalah kantung abnormal. Jadi kista itu sebenarnya kantung ya, termasuk yang teman-teman sering diskusi sama aku, kista dimanapun itu adalah kantong ya. Nah bisa isinya cairan, cairannya bisa darah, bisa air, bisa kadang-kadang air bercampur darah ya. Kista-kista ginjal ini dapat membuat besar dan mengubah struktur normal ginjal. Gimana caranya? Dia kan membesar tuh, neken. Nah akhirnya sel-sel yang ketekan dia mati. Nah gara-gara mati akhirnya fungsinya turun ya. Next. Ini ginjal polikistik. Jarang ya kasus ini. Jadi ini gejala-gejala yang sebenarnya menurut aku tidak khas ya, tidak khas. Tapi kalau muncul biasanya ini gejala mirip sama gagal ginjal. Next. Cuman biasanya kalau ginjal polikistik dia nggak bengkak aja, nggak udem ya. Nah ini ada yang disebut ADPKD ini penyakit ginjal polikistik autosom dominan ya. Yang satunya penyakit ginjal polikistik autosom resesif. Nah gitu ya. Dominan itu artinya gini. Jadi seseorang ini polikistik ya, dia punya faktor dominan, maka dia bisa menurunkan ya keturunan berikutnya. Tapi kalau yang penyakit ginjal polikistik autosom resesif ini biasanya kalau dia punya anak, maka nggak muncul asal pasangannya tidak punya juga yang autosom dominan gitu ya. Jadi
Kalau orang punya yang dominan, dia biasanya bisa menurunkan. Sedangkan kalau yang resesif ini dia sendiri yang menderita, tapi dia biasanya nggak menurunkan ke keturunan, garis keturunan berikutnya. Gitu ya. Next. Uremia sebenarnya adalah suatu keadaan ya, suatu penyakit keadaan akibat timbunan ureum ya atau urea di dalam darah sehingga menyebabkan keracunan dan kematian. Penyakit ini diakibatkan banyak gangguan ginjal, tapi biasanya ini menjadi suatu istilah kami untuk orang-orang yang kena gagal ginjal ya. Walaupun yang lain bisa, tapi biasanya uremia terjadi gara-gara gagal ginjal ya. Next. Nah, ini orang kalau gagal ginjal, dia pasti uremia, ya. Akhirnya dia nggak tahan, dia ke rumah sakit cuci darah karena ini. Dia mual dan muntah, itu paling sering, ya. Kehilangan nafsu makan, kram pada bagian kaki, sulit konsentrasi, sakit kepala, mengalami kelelahan ekstrim, ya. Jadi lelahnya bukan kayak kita capek habis olahraga, bukan ekstrim, sampai dia tuh kayak mau mati gitu rasanya. Perdarahan tidak normal, sesak napas, perubahan kondisi mental, bingung, gelisah, penurunan kesadaran, bahkan kadang-kadang jadi emosional ya. Jadi uremia kayak begini, kalau didiamkan orangnya masuk ke tingkat yang lebih berat, somnolen, nggak sadar, apatis dan sebagainya, akhirnya bisa koma. Nah ini, faktor penyebab apa? Bisa dari hati ya. Jadi produksi urea dalam hati naik karena hatinya rusak. Nah gitu. Bisa diet terlalu tinggi protein, terjadi kenaikan ureum. Meningkatnya pemecahan protein, perdarahan pada saluran cerna, dan obat-obat tertentu seperti kortikosteroid. Nah, ini penting ya. Jadi sambil bahas ginjal, aku nyentil-nyentil dikit yang lain. Kortikosteroid ini dipakai pada orang-orang yang autoimun ya teman-teman ya. Jadi orang yang minum kortikosteroid jangka panjang akhirnya bisa terjadi uremia atau malah gagal ginjal. Itu bahayanya obat-obatan yang namanya kortikosteroid. Juga teman-teman yang fitness, ada yang pakai anabolik steroid, itu bahaya ya teman-teman. Jadi kalau yang sering pakai steroid, hati-hati ya, nanti usia-usia tertentu tiba-tiba bisa uremia, bahkan bisa gagal ginjal karena steroidnya terlalu lama dipakai. Next. Komplikasi-komplikasi yang terjadi akibat penyakit ginjal. Yuk kita lihat. Ini namanya retensi cairan atau cairannya terbendung ya. Nah, kalau kami nyebutnya ada udem. Jadi kalau ada kaki dua-duanya bengkak, itu kita harus curiga kemungkinan salah satunya adalah ginjal. Ya, kemungkinan lain bisa jantung, kemungkinan yang lain lagi juga bisa ada infeksi lokal di sana. Tapi biasanya kalau kayak gini kita curiganya jantung, hati, atau ginjal. Oke ya? Next. Kenaikan kadar kalium dalam darah. Nah, gara-gara ginjal rusak, tumpah kalium jadi naik, namanya hiperkalemia. Next. Bisa jadi penyakit jantung, bisa ya, bisa. Next. Next. Anemia jelas karena teman-teman ingat ya, tadi salah satunya dia memproduksi eritropoetin ya. Karena itu tidak terbentuk, otomatis kurang bahan baku untuk bentuk sel darah merah atau eritrosit, otomatis dia akan mengalami anemia. Next. Gairah seks berkurang atau impotensi. Wah, gawat ini ya. Apalagi kayak Angga, gawat nih Kak kalau ada kayak gini ya. Jadi gairah seks berkurang kenapa? Ya karena sistem hormonal rusak, racun ngumpul di situ. Yang darah yang seharusnya segar, bawa oksigen malah bawa racun ya. Otomatis semua sistem ereksi juga akan terganggu ya. Next. Kerusakan sistem saraf pusat jelas ya. Dengan adanya kenaikan segala macam zat toksin masuk ke saraf pusat, koslet ya. Ya kayak ada aliran listrik, ya ada saluran-saluran yang agak sobek tuh kabelnya, kita siram air, korslet ya. Ya bayangannya kayak gitu ya. Next. Penurunan respon kekebalan tubuh pasti ya, karena yang namanya sistem itu saling berhubungan ya. Jadi kalau sudah sistem satu yang vital rusak, yang lain pasti ikut, termasuk penurunan respon kekebalan tubuh. Next. Perikarditis itu artinya adalah infeksi dari selaput jantung ya. Next. Komplikasi kehamilan bisa terjadi ya karena sistem hormonal, terus ureumnya masuk ke dalam darah ibunya, sistemnya jadi bisa intoksikasi dari ureum maupun juga anemianya berat sehingga hipoksia bayinya dan sebagainya. Banyak yang bisa terjadi. Next.
Gangguan ginjal permanen pasti ya. Jadi kalau kita udah ada infeksi, ada apa nggak dirawat di ginjal, akhirnya ginjalnya rusak, ya udah cuci darah teman-teman ya. Next. Oke. Itu tentang ginjal dan ini produk kita. Ada beberapa teman kaget, loh itu kok menjulang ke atas boxnya. Nah, ini sejarah teman-teman ya. Dulu waktu kami baru mulai ya, terutama yang lebih senior dari aku jalanin AFC itu boxnya kayak gini. Ya ini box kenangan ya. Box yang sangat-sangat berkesan ya. Dulu kami box ini sampai sempat inden teman-teman 2-3 bulan ya. Benar-benar perjalanan-perjalanan yang tidak mudah. Nah, teman-teman sekarang nih udah mudah, consignment ada di mana-mana, barang di perusahaan juga ready, di kantor Surabaya ada, di Jakarta ada, enak banget ya. Tinggal cerita, dapat produknya bawa pulang, posting, dapat bonus. Kalau kami dulu teman-teman, ada masa di mana pemesanan belum datang, sehingga kita harus inden 2-3 bulan ya. Berat banget perjuangan kita ya. Jadi teman-teman bersyukurlah perusahaan ini tambah lama tambah besar ya. Aku salah satu saksi di tengah jalan ya, karena di awal-awal itu ada Ibu Syanti Gunawan namanya 001 kita bersama Pak Niko, Pak Ernest dan jajaran manajemen ngembangin ini. Luar biasa. Luar biasa ya. Nah, itu ada Lavina tuh. Lavina tuh juga senior aku tuh, dia duluan masuk di AFC ya. Hebat tuh satu orang itu. Jadi kita di sini teman-teman sekarang ini aku justru lebih banyak ngajarin tim aku untuk menjawab serangan orang ya. Jadi banyak sekali yang menyerang termasuk menyerang SOP. Bahkan ada beberapa rekan dokter di tim kita juga di AFC malah menyerang aku gitu ya. Jadi aneh ya. Ya tapi biarinlah. Kadang-kadang ada beberapa orang yang nggak percaya gitu ya bahwa ada produk yang namanya SOP 100 plus punya paten fungsi. Dia nggak percaya. Ya, termasuk aku waktu ketemu Pak Niko, Pak Ernest pertama kali waktu aku lihat aku kaget ya, kaget. Jadi aku benar-benar kaget, kok ada ya produk MLM kok bisa ada paten nih ya, jangan-jangan Niko bohong nih ya. Aku juga mikir gitu ya. Tapi setelah semuanya data ya, teman-teman makanya di AFC tolong bawa data ya. Perusahaan ini bukan lagi kadang-kadang bilang, oh kita punya MLM bukan kaleng-kalengan. Nah, teman-teman, kita ini bukan kaleng-kalengan ya. Perusahaan ini kaya banget ya. Yang bilang siapa? Yang bilang data, teman-teman ya. Coba lihat deh di bursa efek Tokyo. Ngeri ya teman-teman ya. Ratusan triliun kekayaannya ya. Jadi kalau yang lain cuma bilang kayaknya kaya, katanya kaya ya, kata nenek gua kaya, kata leader gua kaya, kata Upin, kata Ipin. Jadi semuanya bohong gitu. Karena apa? Karena nggak ada data ya. Jadi teman-teman, aku tidak ajarin untuk sombong, tapi teman-teman aku ajarin untuk percaya diri karena data ya. Jadi teman-teman jawab semua by data. Oke ya. SOP yang apa sih SOP ini? Jadi SOP ini adalah suatu produk dari Jepang. Kalau teman-teman lihat di brosur, lihat di kotak, di situ ditulis scientific breakthrough ya. Ya. Itu benar, teman-teman ya. Scientific breakthrough. Jadi terobosan di dunia teknologi. Oke ya. Ini adalah teknologi. Nah, jadi aku pernah cerita-cerita sama Niko. Ini bukan sihir ya. Ini teknologi. Nah, karena itu bisa mengeluarkan paten-paten fungsi ya. Apa hebatnya produk ini? Produk ini diambil dari Ikura ya. Ya, ingat ya diambil dari Ikura. Jadi dia tidak membunuh salmonnya ya. Jadi bukan ikan salmon tuh dibunuh, enggak. Ikan salmon ini ikan yang paling mulia yang betina. Tanpa disuruh dia mati sendiri, teman-teman. Ya. Jadi setelah dia bertelur dia mati. Sebelum dia mati, dia meninggalkan benar-benar warisan buat anak-anaknya di dalam telur itu supaya bisa tetap hidup dan menetas dengan meninggalkan ikura. Nah, ikuranya ini diolah oleh perusahaan AFC menjadi produk namanya Salmon Ovary Peptide 100 Plus. Oke ya. Jadi bukan membunuh ikannya ya, bukan juga dari dagingnya, bukan juga dari minyaknya, bukan juga dari tulangnya, ya gitu ya. Next. Terus ngapain sih minum SOP? Ya, aku ketemu beberapa teman termasuk dokter bilang, ngapain sih gua harus minum SOP? Ya kan, gua olahraga, minum banyak, ya beli-beli vitamin C lah,
ya kadang-kadang celup TDR, kadang Enervon C, terus buat tidur cukup udah pasti sehat. Benar, benar itu teman-teman ya, itu benar. Tetapi banyak yang lupa bahwa semua semua orang akan mengalami yang namanya penuaan. Ya, itu yang kadang-kadang kita lupa. Kita mati bukan karena kita nggak minum air putih banyak, bukan. Kita mati bukan karena kita tidak minum vitamin C saja, bukan, tapi karena ada penuaan. Nah, SOP ini breakthrough-nya ya, di scientific breakthrough, dia punya paten regenerasi sel. Ya, paten regenerasi sel ini pasti terjadi. Oke ya, teman-teman. Beda sama produk lain. Kalau produk lain, katanya nih tetangga saya minum jadi sehat loh, mukanya cerah, cantik deh, jadi muda. Wah, tapi nenek gua minum tambah tua, nenek gua malah cepet mati ya. Beda-beda jadinya ya. Kalau yang namanya paten regenerasi sel itu enggak. Kalau kita minum, siapapun teman-teman yang lagi ikutin acara ini, semuanya pasti akan lebih muda ya. Kapan? Ya mulai minum langsung lebih muda. Oke ya. Jadi begitu minum langsung lebih muda. Oke ya. Karena apa? Karena ada paten regenerasi sel. Nah, teman-teman jangan lupa di lapangan sekarang banyak yang menyerang kita, juga aku pribadi ya, banyak sekali ya dari MLM lain, dari produk lain. Mereka bilang nggak mungkin lah produk lu tuh stem cell. Aku bilang yang bilang produk gua stem cell siapa? Nggak ada ya. Jadi jangan kelepasan ngomong ya, SOP 100 Plus bukan stem cell. SOP 100 Plus adalah makanan kesehatan, oke, sesuai dengan paten dari Balai POM yang memiliki, nah itu, ada 3 paten ya teman-teman ya. Nah, regenerasi sel, memperbaiki aliran darah ya, dan ketiga, oke ya, dan ketiga adalah menghilangkan kerutan dengan memperbaiki kulit kita ya. Jadi ada 3 paten. Nah, paten yang regenerasi sel ini ya, kalau teman-teman bahasa awamnya nih gampangnya, menjadi soulmate. Nah, menjadi pasangan hidupnya stem cell. Kenapa? Karena stem cell kan tahu ya. Nah, stem cell ini adalah sel yang, nah betul, mencari sel rusak dan mati, menggantinya menjadi baru. Itu tugasnya stem cell. Tapi ya, setelah kita usia 18, dia loyo teman-teman. Ya, mulai loyo. Banyak yang nggak mau kerja, ngambek ya, kayak kayak pegawai lagi lesu kerjanya. Datang nih SOP dengan patennya. Nah, kayak Angga nih ketemu cewek cantik yang baru, semangat dia gitu ya. Nah, jadi itu namanya bayangannya ya. Jadi dia jadi soulmate-nya, bukan SOP-nya yang stem cell ya. Jadi teman-teman yang sibuk menyerang di sebelah sana, aku udah jelasin kapan pernah gua atau tim gua atau dokter lain ngomong bahwa ini stem cell, nggak ada. Jadi lu nyerangnya lu nyerang angin, nggak ada itu ya. Jadi teman-teman di lapangan, terutama tim aku yang diserang, nggak usah panik dulu. Ya biar aja dia nyerang sampai babi buta, catat aja apa yang dia serang, baru kita jawab. Dengan apa teman-teman? By data. Ya, kita semua ada data. Orang-orang kadang-kadang nyerang kata-kata, katanya, wah nggak bisa ya. Jadi kita bukan stem cell. Lalu kedua, teman-teman jangan kepleset ngomong bahwa produk kita adalah plasenta salmon. Bukan ya, salmon nggak punya plasenta ya. Mungkin teman-teman nggak salah juga, pengen agak keren gitu ya. Tapi marine placenta ya, marine placenta lebih keren ya teman-teman ya. Marine placenta adalah istilah yang menurut aku benar-benar genius ya, genius. Oke ya. Jepang ini bikin sesuatu yang genius. Karena istilah itu sulit terpikir sama kita. Kenapa, teman-teman? Karena memang nggak ada namanya plasenta berasal dari laut. Laut nggak ada mamalianya, ya. Ya. Adapun misalnya kayak kalau aku nggak salah kan kayak ikan lumba-lumba ya atau ikan paus itu kan termasuk menyusui. Nah itu dia mungkin ada plasenta tapi nggak pernah diproses untuk jadi produk makanan kesehatan ya. Nah jadi kita luar biasa keren itu istilah. Membuat orang jadi penasaran, malah sekarang membuat orang jadi mau tiru, membuat orang jadi marah ya. Ada yang malah bohong-bohong sama leadernya bahwa ada produk dari Jepang juga, terus marine placenta, salmon ovaripeptide juga, semua niru AFC ya. Nah, lalu mereka bawa orang Jepang, pas dicek nggak taunya kodenya izin Balai POM-nya bukan ML, dari Tangerang ya. Ya, aku hormat banget sama Pak Ernest, Pak Michael ya. Mereka nggak marah, bahkan nggak nuntut ya.
hal-hal yang sudah dilakukan oleh pihak sana. Sebenarnya itu nggak boleh loh, ada sertifikat kita yang ditiru oleh MLM lain, ya, karena dia bikin produk yang dibilangnya isinya juga salmon ovary peptide. Terus dia datengin orang Jepang juga, dicari yang mirip-mirip Mr. Oba lagi. Naik ke atas panggung ngomong bahasa Jepang, ya. Jangan tolol ya teman-teman. Niko selalu bilang juga ya, bahwa jangan dilakukan pembodohan, karena itu kami dari awal ya, memang pengen edukasi, ya. Nggak pengen bohong sama kalian. Ya. Nah, Pak Ernest, Pak Michael, juga pihak Jepang. Pesan dari awal memang kita harus edukasi, ya. Nggak boleh bohong, karena itu aku selalu bicara jujur, ya. Nggak pernah bohong-bohong, karena bohong akan mengakibatkan kecewa di belakang, ya. Kalau jujur kadang-kadang kita kecewa di depan, nggak apa-apa, ya. Yang penting teman-teman jujur dengan data, ya. Jadi jangan panik ya kalau diserang sama pihak lain, karena apa? Karena aku jamin 100% secara hukum, ya, secara hukum ya, produk penemuan dari Mr. Eto ya, Mr. Eto itu siapa? Nah, tahun lalu dia datang, dia penemunya marin placenta ya, penemunya marin placenta itu adalah dia. Itu dia sudah tanda tangan secara hukum di depan ratusan member kita bahwa semua penemuan dia hanya boleh dijual oleh AFC ya. Nah, jadi nggak perlu lagi dijawab atau ditanggapi orang-orang yang mengaku-ngaku produknya sama dengan kita, ya, tidak mungkin. Kalau terjadi, wah, bisa dituntut Mr. Etonya, ya. Nah, mungkin dia bilang dia salmon ovary peptide juga atau apa, kita kan nggak tahu, ya. Dari mana dia bisa bilang salmon ovary peptide? Kalaupun memang benar salmon ovary peptide, berarti yang pasti bukan penemuannya Mr. Eto, ya teman-teman. Jadi jangan panik, karena sekarang ini teman-teman kita bukan sibuk mengedukasi, tapi banyak teman-teman dari pihak lain yang menyerang terus tim aku ya, dari placenta rusa, dari yang niru-niru kita ya, belum juga dari yang lama-lama kayak perusahaan-perusahaan MLM lama, belum yang dari Jerman, dari yang mana semuanya. Tapi aku bilang wah ini keren ya teman-teman, AFC ini keren ya. Jadi sekarang AFC ini jadi sumber perhatian semua MLM lain ya. Jelek-jelekkan, ada yang jelek-jelekkan aku juga di grup mereka. Jadi ada timku juga ada join di grup lain gitu, di bisnis lain. Dia lagi jelek-jelekan apa pernyataan dari AFC, terus pernyataan aku. Ada juga yang nyerang sertifikat kita gitu. Ya. Jadi teman-teman nggak usah panik ya. Jadi kalau ada yang serang, direkam dulu apa serangan mereka, boleh diskusikan baik dengan Pak Niko, Pak Angga maupun aku. Ya, next. Ingat ya, yang paten nomor 1 regenerasi sel pasti bantu ginjal, karena kita lagi bicara ginjal hari ini ya. Kenapa banyak sekali teman-teman yang gagal ginjal sekarang membaik teman-teman, karena selnya dibentuk baru ya. Kalau kita bayangin ginjal ini pabrik, pegawainya tadinya 1000, terus banyak yang berhenti, tiba-tiba masuk nih pegawai baru lagi, seger-seger lagi, ganteng-ganteng, cantik-cantik kayak Angga, pinter, otomatis dia akan bekerja lebih bagus dan akhirnya ginjalnya fungsinya naik ya. Lalu kedua, dia punya efek memperbaiki sirkulasi darah. Nah, ada gunanya nggak? Oh iya dong, sirkulasi darah kan distributor, ya, kayak ekspedisi. Ya. Jadi kalau kita kirim barang, nah itu ekspedisinya kan darah, kirim ke sana, ke sini, dan sebagainya. Oke ya, ketika itu dilancarkan, maka otomatis si ginjalnya terima kasih, oh terima kasih ya barang gua udah lo anterin gitu ya, kayak gitu kira-kira ya. Jadi ketika sirkulasi diperbaiki, maka tugas ginjal agak ringan, karena apa? Karena ekspedisinya tambah banyak. Oke ya, next. Nah, kita sekarang masuk dan Q&A ya, Kak ya? Iya dok, Q&A. Nah ini baru Q&A silakan. Jadi pertanyaan yang udah dikirim lewat chat mungkin bisa dibaca oleh Angga. Boleh, sebentar. Nit, nggak ada power bank ya? Nit, nggak ada power bank ya, Nit? Nit, nggak ada power bank ya? Aduh, gawat banget. Aduh, bisa. Bisa. Oke, mulai ya dok. Ada yang tanya dari tadi. Tadi gue tegang nih, Kak. Baterai gue hampir habis, chargernya rusak. Untung bisa nih. Bisa, udah? Udah bisa. Oke, mantap. Ini ada yang tanya dok,
orang yang habis cangkok ginjal, apakah boleh konsumsi SOP atau UTSU? Apakah bertolak belakang dengan imun tubuhnya? Oke, cangkok ginjal itu tindakan untuk mengganti ginjal yang rusak dengan ginjal orang lain ya, teman-teman ya. Jadi pertanyaan tentang apakah boleh SOP dan UTSU diberikan. Oke, gini, seperti aku tadi sempat sedikit kasih tips bahwa kita semua harus bicara by data ya. Aku berani bilang untuk siapapun aman, Angga ya, teman-teman lain. Kenapa? Bukan kata Angga, bukan kata Pak Ernest, bukan kata aku, tapi kata data. Kita punya data lengkap. Pertama, Balai POM sudah keluarin izin kita adalah makanan kesehatan. Jadi nggak mungkin ada bahaya apapun. Ya, apapun. Itu aku berani jamin. Kenapa? Karena izin Balai POM keluarnya nggak sembarangan. Lalu kedua, kita punya sertifikat-sertifikat yang menyatakan aman. Ya, mulai dari bebas kimia berbahaya, bebas insektisida, bebas hormon, bebas radiasi. Ya. Jarang ya aku lihat ada produk yang bebas radiasi loh, jarang ya. Bahaya-bahaya yang seperti itu kadang-kadang dibilang aman oleh leadernya. Nah kita udah punya bebas antibiotik. Jadi teman-teman ketika ditanya aman nggak? Aman. Boleh diberikan? Boleh. Siapa yang bilang? Data. Ya teman-teman biasakan seperti itu dan aku ketemu beberapa orang yang edukatif, termasuk dokter-dokter, mereka juga begitu aku jawab, oh ya oke Luigi gitu, dia nggak tanya lagi ya teman-teman. Next. Oke, next. Ada yang sambil tidur siang nggak? Waduh. Waduh, tadi ada yang chat saya katanya ada yang lagi mandi, saya nggak. Waduh, ya itu saya nggak kelihatannya. Ada yang gagal ginjal dapat disembuhkan tadi udah dijelasin. Nah kalau yang ini ada orang yang udah laser batu ginjal yang besar dan seminggu lalu ini lagi mau laser yang kecil-kecilnya dok. Apakah bisa bersih seutuhnya dengan minum SOP dan berapa banyak kalau bisa? Nggak ada hubungan secara langsung ya, tapi SOP kan masuk nih, seperti tadi kita udah tahu ada patennya. Pertama, patennya regenerasi sel. Berarti ketika di laser ya, laser mau nggak mau akan merusak beberapa sel ginjal. Nah itu diperbaiki, jadi recovery-nya pasti lebih baik. Terus kalau dia emang berhasil laser yang pertama, laser kedua untuk ngancurin batu yang kecil-kecil, menurut aku itu tindakan sudah cukup baik dan akan berhasil. SOP akan bantu apa? Pertama, yaitu tadi regenerasi sel. Kedua, aliran darah kan lebih cepat tuh. Kalau aliran darah lebih cepat, otomatis semua sisa-sisa operasi akan lebih cepat, akan dibuang dari tubuh kita. Jadi recovery akan lebih cepat. Itu yang bisa dibantu nggak? Oke. Next-nya, apakah kalau terlalu sering kencing dok, beser, gejala gagal ginjal, dan apakah bisa dibantu? Salah satunya salah satu symptoms atau gejala adalah bisa sering kencing, gitu ya teman-teman. Tapi bukan berarti orang yang sering kencing itu gagal ginjal, gitu ya. Jangan dibalik-balik. Jadi bisa nggak? Bisa. Nah, bagaimana deteksi dininya? Periksa aja ureum, kreatinin, sama asam urat di lab ya. Periksa darah ya. Oke, ini dok. Saya penderita gagal ginjal kronis dengan kreatinin awal 3,0. Udah minum SOP 2 kali 1 selama 3 bulan. Tapi kemarin dicek kreatininnya jadi 3,9. Gimana tuh dok? Sama asam urat ya atau apa gitu? Ya, oke. Jadi gini. Nah, ini penting, pertanyaan gini sering datang. Nah, pertama teman-teman, dari tadi kita jelasin bahwa produk kita bukan obat untuk gagal ginjal ya. Jadi produk kita adalah makanan kesehatan di mana ada paten fungsinya regenerasi sel ya, terus melancarkan aliran darah yang sangat logis bisa membantu perbaikan dari sel-sel ginjalnya. Nah, tetapi pertanyaan aku juga berapa dosisnya gitu ya. Jadi kalau dosisnya cuma 1, 2, 3, 4 sehari menurut aku itu sangat kurang ya. Karena apa? Karena 4 sehari adalah dosis yang sangat baik, optimal untuk orang-orang normal. Nah, apalagi kalau kita nih, ya kalau kita misalnya udah kena gangguan, berarti dosis itu harus di atas itu. Itu satu. Jadi kita bukan obat. Jadi bukan berarti minum SOP pasti orangnya sembuh dari gagal ginjal. Gagal ginjal, teman-teman mohon maaf, nggak bisa sembuh. Di kedokteran juga nggak bisa. Nggak ada satu dokter pun di dunia ini bisa nyembuhin gagal ginjal kecuali cangkok. Oke? Jadi bukan obat tapi dicangkok ginjalnya. Lalu kedua, kalau misalnya dia nggak pakai SOP. Nah, ini yang harus kita gambarkan. Kalau dia nggak pakai SOP, berarti penuaannya terjadi terus, otomatis ginjalnya tambah rusak dari sekarang, teman-teman ya. Dan akan lebih cepat orangnya mengalami gagal ginjal yang lebih berat stadiumnya.
Jadi tujuan kita berikan adalah menggunakan patennya untuk memperbaiki dan membalikkan penuaan dia yang sekarang. Nah, kenapa kreatininnya jadi naik? Kemungkinannya ada dua. Pertama, progresivitas dari penyakitnya cepat sekali, ya, lebih cepat dari dosis SOP yang masuk, lebih cepat dari regenerasi sel yang dilakukan oleh SOP. Itu satu. Kedua, mungkin stadium yang sedang terjadi itu memang sudah sangat berat, gitu ya. Oke, next. Oke, next-nya. Ini saya nggak tahu ini hubungan sama gagal ginjal apa enggak. Cuman dia nanya, kaki saya suka bengkak, tapi biasanya gara-gara terlalu lama jalan, normal, atau berdiri. Terus saya konsumsi Eutirox 1 kali sehari. Apakah bisa membantu SOP atau gimana gitu, Dok? Oke, kalau ada bengkak setelah dia jalan, bisa nggak dari ginjal? Bisa, tapi belum tentu. Jadi seperti tadi aku bilang deteksinya apa? Dengan pemeriksaan ya, pemeriksaan darah, urinnya, kreatinin, dan asam urat. Lalu urinnya juga diperiksa. Nah, kalau dua-duanya nggak ada apa-apa, kita harus berpikir ke organ lain ya. Itu biasanya bisa dari jantung atau hati, begitu nggak? Oke. Oh iya, ini ada yang nanya lagi. Kenapa setelah konsumsi SOP 100 dan UTSU jadi susah BAB, feses jadi keras, sebelumnya nggak ada keluhan tersebut? Maksudnya, nah ini tekanan darah, kolesterol, umur 60 tahun lebih, pola makan ini udah makan sehat, tidak konsumsi gorengan, bla bla bla, dan lain-lain, pokoknya sehat hidupnya. Namun setelah konsumsi SOP dan UTSU muncul keluhan. Tolong dibantu solusinya, Dok. Oke, jadi teman-teman pertanyaan-pertanyaan begini bagus. Teman-teman, aku bilang kembali by data ya. Jadi SOP bukan obat untuk apapun ya. Misalnya obat untuk buang air besar lebih lancar, obat untuk nurunin gula darah, obat untuk nurunin kolesterol. Bukan ya, bukan. Jadi orang minum SOP, kolesterolnya bisa turun nggak? Nggak bisa teman-teman ya. Kalau secara langsung, oke ya. Gula darah turun, nggak ada itu. Jadi SOP bukan obat. Nah, jadi itu dulu dasarnya ya. Nah, jadi kalau ketika seseorang misalnya nih minum SOP, kok malah nggak bisa beol ya. Kita lihat dulu dong bagaimana kebiasaan dia makan, terus bagaimana dia dietnya, cairan masuk tubuhnya cukup nggak, aktivitas dia apa, misalnya begitu ya. Kalau semuanya baik, nah kita harus lihat dulu nih, apa yang terjadi di ususnya. Kita cek, misalnya periksa tinja. Ya, tinjanya mungkin ada infeksi, mungkin ada cacing, jamur, atau mungkin ada parasit di sana ya. Harus kita cek dulu. Nah, ketika semuanya memang membaik, ya sudah nggak apa-apa. Kita teruskan ya. Kita teruskan SOP dan UTSU, perbaiki pola makan, diet, cairan ditambah, dan jangan lupa dosis SOP dan UTSU nggak bisa loh satu saset ya. Lalu kedua, emang udah makan berapa lama SOP sama UTSU-nya? Karena usus kita itu ada 15 meter. Jadi untuk memperbaiki sepanjang itu ya, karena di usus kan memang ada bakteri baik yang pasti memperbaiki ya. Nah, itu perlu waktu ya, nggak bisa minum 1, 2, 3, 4 box terus tiba-tiba kita pengen semuanya jadi benar gitu. Jadi itu jawabannya, bahwa bukan obat untuk melancarkan buang air besar, bukan loh. Tapi salah satu uji klinis terjadi detoksifikasi pada beberapa orang. Nah, kalau teman-teman ingat yang dijelasin Pak Niko maupun aku di tabel, itu adalah perubahan klinis yang terjadi pada beberapa sampel orang. Jadi bukan paten. Patennya adalah apa? Usufusi. Nah, tahu kan? Nah, antihepatitis C, terus dia anti tumor agent, ya, dan dia juga ada kemampuan naikin imunitas tubuh. Itu patennya. Tapi kalau tabel, itu bukan paten ya, teman-teman. Itu salah satu cara baca perubahan uji klinis pada beberapa sampel. Ya. Next. Oke, next-nya ini. Member saya udah ada yang cuci darah selama 5 tahun, sebab dari darah tinggi dan lain-lain. Selain itu, pusarnya memanjang. Setelah konsumsi SOP dan UTSU 1 box, pusar yang memanjang menjadi kaku, tidak mau lemas. Apa itu bagian dari proses regenerasi sel, Dok? Kalau aku bilang dia suruh check up dulu ya, enggak ya. Mungkin ada proses yang lain justru itu yang terjadi ya, bukan karena SOP, bukan karena UTSU ya. Oke. Enggak, maaf ya, aku amatin video dulu, gue sambil makan, nggak apa ya. Apa-apa, Dok. Belum makan, sorry. Siap-siap. Ya. Oke, yang untuk, oh ini ada yang nanya. Untuk hypertiroid gimana dokter? Saya minum obat dokter sampai dengan sekarang belum putus. Dulu sebelum hamil 1 tahun minum obat, kemudian tiroidnya normal, stop obat. Setelah 4 tahun kembali lagi terdeteksi hypertiroid.
sudah 1 tahun sekarang konsumsi obat lagi. Kira-kira SOP bisa membantu di bagian mananya, Dok? Oke, pertanyaan bagus. Beberapa leader kita ada yang hyperthyroid, bahkan dulu pertama kali aku lagi sama Mbak Santi mengembangkan ini adalah satu dokter dari Singapura, namanya Dokter Patricia, itu hyperthyroid sudah puluhan tahun. Mereka sekarang sudah lebih baik, ya, bukan sembuh ya. Karena ya hyperthyroid itu harus minum obat terus ya, ada yang minum tinolol, ada minum merek-merek lain untuk mengontrol ya. Nah, waktu itu ketemu dokter Patricia juga, aku ditanya macam-macam, aku bilang ini kok pinter banget ya. Ternyata ini orang dokter, bahkan dokter lebih pintar dari aku, karena dia dari Singapura. Logika yang aku ceritakan pada dia waktu itu adalah, bahwa produk kita SOP 100 Plus punya paten fungsi yang membalikkan penuaan. Nah, aku bilang dokter, ketika terjadi regenerasi sel, yang aku harapkan adalah terjadi semua perbaikan termasuk di sistem hormonalnya. Jadi kalau terjadi peremajaan itu, maka everything can be better ya. Not cure, tapi better. Dan aku lihat sebagai orang yang lebih senior dari aku, dia mengerti logikanya, dia coba, dan akhirnya dia malah kasih testimoni yang nggak ada testimoni dia gitu. Jadi aku lihat logika itu yang mungkin bisa diharapkan untuk orang yang mengalami gangguan hyperthyroid. Ya. Jadi kita harapkan terjadi pembalikan penuaan sehingga sistem hormonalnya sedikit membaik atau bahkan jauh membaik ya. Contohnya Pak Adi Gunawan ya, Pak Adi Gunawan rekan kita itu membaik banget ya. Tapi apakah semua orang begitu? Belum tentu. Ya, tapi logikanya seperti itu enggak ya. Jadi pada orang hyperthyroid itu yang bisa kita harapkan. Oke. Next-nya ada ini pertanyaan. Saya mau tanya kira-kira kapan waktu yang tepat untuk konsumsi SOP dan USU? Maksudnya kalau saya minum obat hipertensi, gimana tepatnya cara minumnya itu SOP dan USU? Apakah setelah minum obat atau sebelum atau pagi atau malam gimana, Dok? Jadi SOP dan USU pertama kali yang teman-teman harus tahu adalah sebenarnya bukan aman nggak nyaman, aman nggak aman, tapi nyaman ya. Ada orang yang nggak nyaman, ada orang yang nyaman nggak. Jadi kita harus bilang sama dia, Tante, oh Mas, Mbak, kalian paling nyaman kapan nih? Nggak sibuk ya, nggak lupa ya. Kayak aku nggak pernah bangun pagi ya. Jadi teman-teman maaf nih, termasuk Angga kalau ngirim pesan, aku nggak pernah bangun pagi. Terus Angga bilang, Dok, lu harus minum jam 7. Wah, repot dong, gue harus bangun gara-gara SOP. Jadi minum kapanpun boleh, teman-teman. Lalu caranya, gimana cara yang baik? Semua baik. Cuman memang kalau di bawah lidah, karena banyak kapiler di situ, biasanya penyerapannya lebih tinggi ya. Jadi bukan harus di bawah lidah ya. Senyaman kalian kapanpun boleh diminum, tapi jangan lupa, ada yang tanya, Dok, bahaya nggak nih? Kira-kira kalau minum SOP rusak nggak nih obat dokternya? Itu terbalik ya. Justru obat kimia akan merusak fungsi dari SOP maupun USU. Jadi USU SOP harus duluan dibandingkan obat. Itu satu. Kedua, waktunya kapan? Bebas. Nah, kalau teman-teman muslim biasanya aku ingetin pas sholat aja. Misalnya sehari mau 2 kali, berarti subuh, maghrib biasanya. Subuh, maghrib orang nggak lupa sholatnya gitu. Jadi itu misalnya. Atau misalnya maghrib sama dohor, misalnya begitu. Atau maghrib sama asar, terserah. Boleh, bebas kapan aja ya teman-teman. Yang penting nyaman buat Anda dan nggak lupa. Next. Oke. Dok, saya mau tanya, kalau saya sering sesak napas, lebih bagus minum SOP atau Otsukushi? Karena saya juga udah pernah cek ke dokter, katanya nggak ada penyakit apa-apa, tapi sering sesak napas, apalagi habis makan. Gimana, Dok? SOP. Kalau itu berarti menurut aku ada gangguan lambung ya. Itu statement terakhir menunjukkan bahwa ada gangguan lambung di situ, bisa GERD, bisa ada ulkus, bisa ada gastritis ya, enggak. Jadi pasti ada sesuatu. Kalau saran aku kasih obat mah ya, yang ringan-ringan beli Proma, Milanta gitu ya. Pasti ada sesuatu di sana. Nah setelah itu bagaimana yang enaknya? Berarti kita minumkan SOP USU-nya sesudah dia minum obat, sudah dia makan, baru berikan SOP atau USU. Oke. Next-nya ini pertanyaan singkat tapi bagus. Mengapa orang bisa hidup dengan satu ginjal, Dok? Keren nih. Mungkin dokter nih yang nanya. Oke ya. Kenapa orang bisa hidup dengan satu ginjal? Karena di dalam tubuh kita ada sistem namanya homeostasis. Jadi ada sistem yang menjaga keseimbangan tubuh kita. Ya. Asal organ yang diperlukan itu
mempunyai kapasitas untuk mengatasi itu. Nah, untuk ginjal, dia masih bisa nggak? Dia masih bisa. Paru, aku pernah dengar sekarang lagi diteliti, ternyata satu orang dengan hidup dengan satu paru masih bisa, tapi udah berat. Ya, maksudnya biasanya dia mati lebih cepat. Nah, orang yang hidup dengan satu ginjal juga matinya pasti lebih cepat dibandingkan dia dengan dua ginjal. Ya, tapi masih bisa bertahan hidup. Bisa. Berapa tahun? Biasanya 10-20 tahun. Jadi ada limit loh nggak? Kalau ginjal udah hilang satu, itu umurnya pasti berkurang. Oke. Kalau udah cangkok ginjal, apakah SOP bisa bantu regenerasi untuk di ginjal barunya, dok? Menurut aku nggak bisa. Menurut aku nggak bisa ya. Tapi itu harus tanya, aku harus bertanya pada pihak di AFC ya nggak ya? Karena penelitian dari Mr. Eto itu penting buat jawaban ini. Nah, berapa dalam dia meneliti tentang regenerasi sel tersebut? Apakah hanya berhubungan dengan DNA si host saja, si tuan rumahnya saja, atau bisa untuk tamunya? Ya, aku belum bisa jawab. Tapi menurut aku nggak bisa. Menurut aku loh. Next-nya, dok, kreatinin 1,1. Standarnya 0,6 sampai 1,1, apakah ginjalnya udah keganggu kalau kreatinin segitu, dok? Belum. Kalau menurut aku belum. Jadi saran aku periksa ulang, terus tapi itu warning loh, kayak lampu lalu lintas itu kuning namanya. Kalau menurut aku belum ya. Tapi lihat yang lain, ada gejala penyerta nggak? Misalnya bengkak, kencing berdarah. Jadi pemeriksaan dari deteksi itu masih borderline namanya, garis batas. Tapi yang lain ada nggak? Ya gitu ya. Nah, ada petunjuk yang lain nggak? Oke. Kok lu lesu nggak? Belum gajian nggak? Udah, dok. Oh, udah ya. Belum tidur siang kayak yang lain. Dapat brio, gimana? Semangat. Aduh. Oh, hebat lu, enggak. Ini ada yang nanya, kena kanker rahim, udah diangkat dan udah kemo, dok. Sekarang baru 3 hari konsumsi SOP-nya di pagi dan konsultasinya di malam. Tapi berasa pusing setelah konsumsi SOP. Gimana tuh, dok? Oke. Kalau aku balik ke edukasi dulu ya, bahwa apa sih gunanya kamu minum SOP dan USU untuk melawan dari kondisi kanker kamu ya. Itu aku akan ulangi dulu sama dia. Lalu pusing ya, pusing banyak sekali sebabnya bisa ya. Bisa dari mata, kepala dan sebagainya, atau mungkin dia pernah di kemo sehingga sistem badannya udah mulai turun. Banyak ya. Nah, jadi kita lebih banyak bertanya dulu ya enggak sama dia. Apa yang dilakukan terhadap dia, lalu obat apa yang dia minum ya, bisa dari efek samping obatnya gitu ya. Nah, kalau semuanya sudah mulai baik, kemungkinan sangat besar menurut aku justru dia ada penyempitan pembuluh darah di kepala, bisa. Ya. Sehingga begitu masuk produk kita yang namanya SOP, itu mulai lancar. Ya, jadi sakit itu kadang-kadang bisa menjadi suatu pertanda yang bukan buruk sebenarnya, tapi pertanda yang cukup baik gitu ya. Nah, itu yang aku sarankan adalah kita mulai meneliti lebih dalam ya. Ada apa nih dengan dia, dengan kita bertanya, enggak? Oke. Next-nya ini, kalau misalkan saya lagi cuci darah, sebaiknya konsumsi SOP-nya itu sebelum atau sesudahnya, dok? Lagi cuci darah, konsumsinya kapan? Kalau aku sarankan sih sebelum ya. Sebelum, karena kira-kira SOP beredar di tubuh 8 jam. Berarti misalnya cuci darah jam 7 malam, misalnya. Berarti kita konsumsinya SOP-nya pagi gitu ya. Seperti itu ya. Supaya SOP-nya udah berkeliaran dulu untuk bantu tubuh kita. SOP-nya udah mulai turun, baru dia dicuci darah. Oke, next-nya ibu teman saya kena gagal ginjal dan udah minum SOP sekitar baru sampai setengah box lah. Lalu muncul bintik-bintik kecil di dekat perut dan seperti sariawan di mulut. Itu kenapa ya, dok, bisa kayak gitu? Bisa alergi nggak? Mungkin alergi ya, teman-teman. Aku alami juga, aku punya pasien di Palembang seperti ini. Dia gagal, kebetulan sama kasusnya. Dia gagal ginjal, sempat masuk ICU, minum, gatal badannya. Aku kasih edukasi, terus pasien ini memilih untuk tetap minum SOP dan gatalnya dia minumin CTM gitu untuk ngatasin gatalnya. Dan sekarang dia udah sehat, maksudnya udah mulai jarang HD cuci darah, dan untungnya
Tuhan juga kasih berkat, sekarang gatalnya sudah jauh lebih hilang. Jadi itu pilihan ya. Jadi di kedokteran ada indikasi, ada efek samping. Tapi gatal kan tidak berbahaya. Sedangkan dia gagal ginjal, dia perlu sekali indikasi dari paten kita. Nah, kita suruh dia pilih nggak? Ya. Oke, nextnya. Oh ini ada yang lagi. Dok mau tanya, kalau SOP itu kan meregenerasi sel. Apa akan memacu sel kanker atau tidak? Ini kayaknya udah. Ya, ini pertanyaan bagus sih. Berkali-kali dokter-dokter juga tanya sama aku. Jadi jawabannya gini ya teman-teman. Aku pernah kasih ilustrasi tentang provider XL dengan simpati. Jadi ketika masuk, maka produk kita yang namanya Salmonovaric Peptide ini punya paten regenerasi sel yang akan bekerja sama dengan stem cell milik kita. Ya, kenapa? Karena dia bisa kenali sel-sel normal untuk diregenerasi. Itu logika aku ya, dan beberapa kelompok dokter yang meyakini itu. Ada kelompok yang meyakini bahwa semua diaktifin ya. Nah, logikaku yang kedua adalah bahwa belum ada satupun sistem yang bisa mengenali DNA dari sel kanker ya, belum ada sampai hari ini ya, nggak tahu nanti ya. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu produk yang bisa mengenali itu, maka dia bisa juga membantu pertumbuhan dari sel tersebut. Itu logikaku. Menurut aku, itu belum ditemukan. Kalau ditemukan, maka kita ketemu juga obat kankernya. Nah, ibarat kata logikaku adalah misalnya nih, tubuh kita, karakter dari DNA-nya adalah Telkomsel. Ya, mohon maaf nih, bukan bilang Telkomsel lebih bagus, enggak, tapi Telkomsel. Nah, misalnya sel kanker, dia lain loh. Stem cell dia tuh lain, nggak kayak stem cell kita. Nah, stem cell dia misalnya nih, provider XL. Pertanyaan aku, apakah pulsa dari simpati, pulsa dari AS, bisa dipakai di nomor XL? Nggak bisa. Gitu ya. Itu logikaku. Tapi ada kelompok yang memang kontroversi menganggap bahwa ini bisa numbuhin sel kanker. Nah, jadi kalau aku di sebelah sini, posisiku dengan logika tadi, argumentasiku di sana, gitu nggak? Oke, nextnya ada nih. Halo dok, mama saya umur 70 tahun, ada diabetes dan kista di ginjal, sesuai topik yang tadi dokter bahas. Berapakah SOP dan UTSU yang harus dikonsumsi, dan apakah tetap konsumsi obat yang biasanya dia makan? Thank you dok. Obat tetap harus dimakan sampai gula darah mama stabil. Ya, dua-duanya boleh diminum. SOP terutama untuk ginjalnya, untuk diabetesnya, ya. Kalau ginjalnya nggak bisa, polikistik tuh nggak bisa, pakai SOP juga nggak bisa, UTSU nggak bisa. Cuman kita bisa jaga kan sel ginjalnya jangan sampai banyak rusak dengan regenerasi sel ya, supaya polikistiknya mama tidak berakibat menjadi gagal ginjal yang berat pada mama. Ya, itu yang bisa dilakukan. UTSU kenapa harus diberikan? Ini lagi musim COVID. Orang-orang dengan gangguan seperti itu lebih gampang dan bahaya kalau kena COVID. Gitu nggak? Oke. Ini yang ada, saya wanita umur 35 tahun, habis menjalani tindakan LIPS karena CIN 2. Minum SOP, minum 2 SOP dan 2 USU setiap hari, tapi fleknya nggak berhenti. Dokter bilang harusnya 3 minggu itu biasanya udah kelar. Sekarang udah 1 bulan, di stop SOP dan USU, fleknya berhenti. Coba minum SOP dan USU lagi, fleknya ada lagi, keluar lagi. Sebaiknya gimana dok? Apakah ini artinya rahim belum bersih? Jadi SOP dan USU itu membantu membersihkan. Kalau aku semua harus biodata juga, jadi lebih baik gini, waktu ada flek itu, kita balik lagi ke dokter itu dan tanyakan nggak, itu caranya. Ya, jadi ke dokter yang merawat itu tanya, dok ini kenapa ya gitu ya, maksudnya apakah memang ada sisa atau enggak, karena aku nggak bisa jawab karena nggak ada data yang terlihat di situ. Jadi pas justru keluar flek itu tanya gitu ya, kalau dokternya bilang wah ini mungkin ada sesuatu yang nggak benar, ya diperbaiki gitu ya. Oke. Dok, kalau kista kecil itu bisa gede nggak? Bisa berkembang nggak ya dok? Bisa, bisa, bisa. Maksudnya apa tuh ya? Maksudnya apakah karena SOP bisa berkembang? Pertanyaannya apa dulu? Kalau pertanyaan kista bisa membesar, bisa. Kista itu bisa membesar, tapi juga bisa menetap. Gitu. Tapi teman-teman perlu tahu ya, kista kalau dia tidak menekan organ tertentu ya, misalnya dia ada di perut nih, kista, misalnya kista di ususnya,
Dia kecil, dia nggak berkembang, juga tidak ada tanda keganasan atau infeksi, biasanya kita diamkan aja nggak. Oke. Kista itu tidak menyebabkan kematian. Kenapa kista diangkat? Karena dia ganggu. Misalnya di ovarium, dia tekan ovariumnya. Dia besar, dia neken ovariumnya mati, orangnya jadi mandul. Seperti itu. Oke. Oke. Ini oke, dok, ada pasien yang HB-nya rendah tapi kreatininnya tinggi. Kira-kira minum SOP atau UTSU, dok? Dan berapa banyak per harinya? Pertama, selain itu diperiksa yang lain. Jadi ureum, kreatinin, urin rutinnya diperiksa. Terus HB rendah, eritrosit rendah nggak? Gimana lekonya? Ada infeksi nggak ya? Jadi diperiksa yang lengkap dulu. Cuman kalau untuk sementara ini dengan data yang seadanya seperti itu, aku milih kasih SOP. 4 kali deh sehari 4 saset. Oke. Tante saya gagal ginjal kronis dan HD 2 kali seminggu. Banyak minum obat dari dokter, kalau gagal ginjal kronis nggak bisa sembuh seperti yang tadi dibahas. SOP bermanfaat dengan 3 paten fungsi. Apakah yang bisa SOP bantu untuk tubuh yang udah kayak begitu, dok? Mungkin gitu pertanyaannya. Ada di presentasi tadi udah ada ya. Jadi aku ulangi bahwa 1, paten regenerasi selnya akan bentuk sel baru di ginjal, otomatis ginjalnya paling tidak akan tertahan di titik itu. Ya, jadi dia nggak tambah buruk karena namanya gagal ginjal, teman-teman. Walaupun dia di HD, ya, walaupun dia di HD mau 2 kali, 3 kali, HD bukan nyembuhin ya, teman-teman. HD itu melihat dari kadar ureum dan berat dari racun dalam badan, dia harus di HD. Nah, itu tujuannya adalah membuang racun. Tetapi sel ginjalnya nggak bisa. Nah, kita baikin sel ginjalnya, gitu ya. Jadi, otomatis nanti logika aku adalah ketika selnya naik, maka frekuensi HD turun dulu. Itu dulu gitu ya, frekuensi HD turun dulu, dan stadium nggak jatuh ke tingkat yang lebih berat. Lalu kedua tadi ada kita efek paten kita adalah memperbaiki aliran darah, itu meringankan kerja ginjal. Karena ginjal untuk buang racun, untuk bekerja, dia perlu aliran darah yang baik. Begitu nggak? Oke. Ini ada yang off topic, tapi mungkin masih bisa, dok. Jadi kalau untuk yang udah pasang ring jantung, minum SOP ini efeknya kemana? Terus dengan minum SOP ini bisa terlepas dari konsumsi obat dokter? Maksudnya mengurangi kali ya obat dokter atau enggak? Ya. Kalau fungsinya dari mana? 1, kita target operasinya adalah mencegah dipasang ring berikutnya. Ya, jadi orang normal aja dianjurin minum, apalagi yang udah ada ring. Berarti kemungkinan dia akan ada ring 2, ring 3, ring 4, ring 5 ya. Aku punya teman sampai udah 7 ringnya. Jadi menghindari itu ya. Jadi menghindari perburukan kondisi dia sekarang. Kedua, paten regenerasi sel akan mengganti sel-sel yang rusak karena sel itu pasti rusak karena penuaan. Aliran darah yang diperbaiki akan meringankan kerja dari pembuluh darah jantung ya. Jadi paten yang nomor 1, 2 dari SOP ini sangat berguna buat orang yang sudah pasang ring gitu. Jadi harus dipakai. Yang lain apa? Sebenarnya harusnya pakai alfa omega, cuman katanya lagi kosong enggak. Nah, jadi aku minum itu gitu. Nah, jadi itu 2 hal yang bisa bantu jantungnya. Usukusi perlu nggak? Usukusi boleh, tapi bukan untuk gangguan jantungnya. Oke. Nextnya ada pasien kena lipoma di mana ada benjolan area di leher. Apakah minum SOP bisa bantu? Apakah harus dikombinasi dengan UTSU? Berapa banyak? Nah, kalau pertanyaan seperti itu, teman-teman tanya ke dia adalah kondisi keuangan ya. Karena kalau udah kayak gini, kita balik ke keuangan. Kalau dia misalnya keuangannya kuat, kita suruh dua-duanya dipakai. Tapi kalau dia sangat terbatas, banyak yang konsul ke aku, dia bilang, duitnya sangat terbatas, dok, pilih yang mana? Ya, gitu ya. Misalnya, enggak ada 2 cewek, kalau banyak duit, lu kawinin dua-duanya, enggak, betul nggak? Tapi kalau nggak ada duit, lu harus pilih yang mana. Kalau aku pilih UTSU ya, karena UTSU patennya memang lebih berguna untuk lipomanya. Ya. Oke. Kalau hormon berlebih, dok, bagus nggak? Lebih cocok minum SOP atau UTSU? Hormon berlebih, yang mana yang lebih cocok? Aku pilih SOP. Karena SOP itu punya paten regenerasi sel. Kita harapkan kayak tadi tuh kasus tiroid, dia bisa balik ke masa lalu. Nah, bisa memperbaiki sistem sehingga dia tidak terlalu naik hormonnya ya, gitu. Ini mama saya umur 71 tahun, setiap bangun tidur, buang air kecilnya itu lama dan pelan, bisa setengah jaman duduk di kloset. Itu bagusnya SOP atau Utsukushi? Perempuan tuh ya? Ya. Kalau perempuan,
Cek dulu ya. Aku takut itu ginjal ya enggak. Itu gangguan ginjal bisa loh. Kalau laki-laki biasanya dari prostat ya, tapi kalau perempuan itu mungkin ginjal. Jadi tolong dibawa check up ya mamanya. Semuanya, fungsi ginjal, urin, lengkap ya, dan sebagainya. Lalu kasih apa? Kalau aku pilih kasih SOP duluan. Oke. Kalau ini ada yang tanya lagi, kalau ada mikroalbumin, SOP-nya berapa banyak sehari? Dan karena saya baru minum SOP-nya 3 hari, kondisinya emang membaik. Bisa dilihat dari kondisi titiknya itu masih berbusa nggak dok kira-kira? Bisa aja tetap berbusa, tapi ingat ada pattern regenerasi sel yang balikin penuaan ya, karena itu salah satu faktor pencetusnya kan penuaan. Jadi kita hajar pakai SOP dulu, diterusin. Kalau boleh naikin jadi 4 hari ya. Oke. Cari yang beda aja nggak yang sama kan, kasihan yang beda kan, yang beda-beda kan belum teman-teman mungkin pengen dengar kan. Kok nggak ada yang nanya, Angga udah kawin belum gitu, kok nggak ada nggak ya? Nanyanya ginjal mulu. Nanyanya Japri dok itu. Dasar. Ya, udah ada. Ini Teman-teman nggak pengen tanya ya, Angga gimana sih rasanya dapat brio dari AFC? Oh kan betul nggak? Iya. ya Sedap saya ya. bersyukur aja dok. Maksudnya kerja di sini kan ya nggak kayak member yang lain. Maksudnya kalau member-member ngelihat juga kan lebih ke arah kayak ya kalau member untuk satu perusahaan networking dia ngasih bonus ke member apa segala macam gitu biasa. Tapi saya juga ini baru pertama kali dengar. Maksudnya staffnya apa segala macam sampai dijagain kesejahteraannya gitu ya kan. Nah ini Iya. juga maksudnya kayak Keren ya. ya biar kita juga maksudnya jadi gimana ya dok, jadi kayak aduh gue mau males juga kalau misalkan lagi kerja mau males juga aduh kayak Malu ya. gimana gitu ya kan maksudnya. Tapi nggak dikasih cewek baru nggak ya? Nggak ya? Enggak dok. Padahal itu yang ditunggu ya nggak? Ini udah nunggu di sebelah udah melototin. Oke, nah oke nih dok mau tanya kalau saluran tuba falopi kiri tersumbat apakah masih bisa hamil dok? Yang bagusnya minum apa dok, SOP atau Cukusi? Pertanyaan bagus ya. Jadi gini ya teman-teman, soal kesuburan. Salah satu yang bisa mengganggu adalah itu tuba falopinya tersumbat. Biasanya setahu aku itu dokter kandungan sekarang udah banyak cara untuk buka tubanya ya. Selama ovariumnya belum mati. Jadi kesuburan tidak hanya dari tuba, tapi ada ovariumnya, tuba salurannya ya, jalan tolnya lah. Terus masuk ke rahimnya sehat nggak? Terus bagaimana bentuk sel telurnya, normal nggak? Hormonnya gimana? Jadi banyak faktor lain yang mendukung. Cuman tuba falopi sendiri, kalau tersumbat yang hanya gangguannya cuma tuba, itu biasanya kemungkinan punya anaknya jauh lebih besar. Karena apa? Karena hanya masalahnya di tubanya. Oke, nextnya nih anak saya alergi pilek ingus terus berkepanjangan setiap hari. Kalau setiap kali bangun itu bersin. Terus perpindahan suhu dari dingin ke panas juga bersin. Kira-kira itu cocoknya SOP atau Cukusi dok? Nggak ada, itu namanya rinitis alergika, nggak bisa. Bawaan itu. Jadi, tapi kabar gembiranya, adikku kandung juga gitu, tapi dia pas puber, pas dia menstruasi, cewek sih, itu hilang sendiri ya. Jadi alergi bisa muncul, bisa hilang sendiri. Tapi rinitis alergika itu bisa hilang saat dia menstruasi. Kadang-kadang dia tiba-tiba hilang. Nggak bisa. Pakai SOP, usul, dia nggak bisa sembuh. Oke. Ini ada lagi untuk angiolipoma. Ini sama nggak dok sama lipoma? Saya kurang tahu. Di ginjal apakah bisa Mirip sih. Mirip ya? Ya. Bisa terbantu dengan SOP tadi udah dijelasin berarti. Nah ini kalau untuk penderita ambeien dok, cocoknya SOP doang, SOP UTSU atau UTSU doang dok? Kalau aku di-combine, pengalaman aku. Karena keluarga kami termasuk diriku sendiri bakat untuk ada ambeien. Jadi aku minum hasilnya baik, beberapa saudara juga baik. Kenapa? Ya, karena aliran darah diperbaiki. Pembuluh darah juga pasti lebih enteng kerjanya ya, itu satu. Terus USU bantu dari mana? USU bantu dari bentuk dan komposisi komposisi tinja. Jadi tinjanya itu lebih lunak sehingga tidak mengiritasi saluran cerna, termasuk daerah-daerah yang berhubungan sama ambeiennya, dubur dan sebagainya. Kalau aku saranin dua-duanya dikonsumsi plus
obat ambeien tetap ya. Obat ambeien tetap dikasih. Jangan makan pedas ya. Oke. Ini ada yang nanya lagi, kalau program hamil mungkin dok ya, program hamil itu yang konsumsi SOP dan UTSU itu salah satu aja atau dua-duanya, dan konsumsinya tuh lebih fokus kemana, SOP atau UTSU dok? Nah, ini lagi banyak sekali ya sekarang kenapa orang pada pengen hamil ya. Nah, gini teman-teman, jadi hamil harus melihat kedua sisi, laki dan perempuannya, ada pria dan wanita menikah, dia pengen punya anak. Berarti kita harus lihat dua-duanya. Nah, siapa yang menyatakan mereka subur itu adalah dokter yang berkompeten. Misalnya prianya itu biasanya perginya ke lab biasa, dia analisa sperma dulu. Kalau nggak ada masalah, udah beres. Ya, tapi kalau ada masalah, biasanya dia pergi ke androlog. Nah, ada nggak gangguan yang menyebabkan dia disebut infertil atau tidak subur? Kalau nggak, cowoknya beres. Jadi, untuk program hamil kita harus ada data ini dulu bahwa cowoknya dinyatakan fertil, subur oleh dokter yang kompeten. Perempuannya lebih rumit dikit karena dia harus cek dari ovarium, tuba tadi yang diomongin, sampai ke rahimnya, hormonnya, terus bentuk sel telurnya, semua harus dokter di sebelah sana juga nyebut bahwa wanita ini siap untuk dibuahi dan suaminya siap untuk membuahi. Itu satu. Jadi setelah itu semuanya oke. Kedua, yang sering meleset adalah mereka berhubungan di saat istrinya tidak subur. Ini terjadi biasanya pada tentara, polisi, pilot. Mereka sering tugas di saat istrinya lagi subur. Gitu ya. Pas pulang istrinya nggak subur, dia hubungan. Jadi kedua pasangan harus tahu kapan masa subur istrinya. Ini langkah-langkah yang sering meleset kadang. Ketiga, jangan lupa pernah minum obat-obat KB nggak? Kadang-kadang kelupaan ya gitu. Jadi ada pengaruh dari sana juga. Nah, keempat baru kita sarankan SOP saja kalau aku. Untuk apa? Untuk perbaiki organ-organ yang mungkin rusak atau terlalu cepat tua. Enggak, itu aja. Oke, ini dok kalau psoriasis itu yang pembekakan hati mungkin ya, lebih baik SOP atau UTSU dok? Aku lebih pilih SOP sih. Tapi absesnya harus dicari ya, kumannya apa. Biasanya kombinasi itu sama parasit diobatin ya. Abses itu repot ya ngobatinnya. Karena dia udah masif itu infeksinya. Jadi yang paling penting apa sebenarnya? Obat untuk membunuh bakterinya. Oke, ini dok mau tanya, teman saya kecelakaan di tahun 97, ini nggak dikasih tahu umur berapa sih. Saraf di tulang belakangnya putus. Pernah dioperasi sambung saraf dengan cara ambil dari sumsum tulang belakang, dibentuk saraf lalu ditanam. Tapi nggak berhasil. Pernah treatment dari samping, nggak ada perubahan dari samping apa ini saya nggak. Kira-kira itu konsumsi SOP atau UTSU dok? Mungkin saraf kali ya dok? Iya, susah ya. Kalau sembuh nggak bisa. Tapi kalau ditanya, bisa nggak dibikin mendingan? Oh, bisa banget. Dikasih SOP sama premium nano kolagen kita. Ingat, PNC ya teman-teman, PNC kita itu bagus banget buat saraf. Kolagen itu bagus banget buat saraf sebenarnya. Cuman karena efek luar untuk kulit itu sangat diperhatikan orang larinya ke kulit gitu. Sebenarnya kolagen itu penting banget buat saraf juga. Jadi kombinasi SOP dengan kolagen, dicoba itu ya. Ini ada yang pertanyaan juga, ini mungkin buat saya juga sih. Apakah ada pantangan bagi penderita sinus, dok? Apakah penderita sinus bisa sembuh kembali kayak normal? Apakah SOP atau UTSU yang dapat membantu? Sinus apa dulu ya? Jadi teman-teman misalnya sinusitis ya. Sinusitis itu terbagi pertama dibagi area ya. Ada sphenoidalis itu adanya di jidat tuh. Ya, ada ethmoidalis agak bawah, ada maxillaris itu berarti di pipi bagian dalam. Yang mana lokasinya? Itu dulu ya. Lalu kedua apa penyebabnya? Alergi kah, jamur kah, ya, atau bakteri kah, ya, atau mungkin parasit kah, atau bahkan mungkin keganasan atau tumor. Ya. Kalau misalnya ingusnya bersih, nggak warna apa-apa, itu biasanya namanya sinusitis alergika juga. Dia alergi, nggak bisa, ya, nggak bisa disembuhin karena itu bawaan. Tapi kalau bakteri, ambil ingusnya diperiksa. Kita bisa kultur bakteri apa itu bakterinya, kita berikan. Ya, itu dulu yang paling penting. Lalu bahaya nggak produk kita? Boleh nggak diberikan? Seperti awal aku bilang, produk kita semua aman. Jadi nggak ada apapun kecuali dia alergi. Oke ya, dia memang sinusitisnya alergika. Kebetulan dia alergi pula sama seafood. Berarti produk kita bisa memperberat alerginya. Gitu.
Oke, next. Ini nanya Utsukushi. Dok, kalau Utsukushi itu ada anti tumor agent patennya. Apakah bisa untuk tumor otak, Dok? Soalnya kan bisa nembus ke brain barrier apa enggak gitu. Bisa, bisa dong. Kenapa bisa tembus ke blood brain barrier? Karena ukuran kita nano size ya, itu satu. Kenapa aku bisa bilang bisa untuk tumor otak? Karena dia ada anti tumor agent, cocok banget. Harus dikasih, tapi dosis nggak bisa rendah ya. Karena dosis yang normal, orang normal aja dianjurin 4 saset sehari. Nah, apalagi ada tumor ya kan, gitu ya. Oke, next-nya. Ini untuk kasus batu empedu. Kira-kira bisa pulih nggak, Dok? Nggak Dalam bisa. artian pulihnya itu tuh batunya hancur, Batu larut, dan batu keluar. empedu paling konyol harus dioperasi. Hmm. Tapi gini ya teman-teman, batu empedu kayak sekarang ibuku, mamiku sedang alami ya. Jadi dia ada batu empedu, tapi kecil-kecil banget ya, dan tidak menyebabkan keluhan apapun. Ya udah diamkan aja. Oke. Ini kalau untuk yang kulit yang suka gatal karena alergi atau eksim dan ada penebalan pori-pori kulit yang sudah sejak kecil kulit kurang bagus. Konsumsinya yang mana, Dok? SOP atau cukup? Aku kasih SOP untuk regenerasi dari kulitnya, tapi ngilangin eksim nggak bisa, itu bawaan juga. Jadi kita kasih supaya eksimnya lebih cepat pulih aja. Obat dokter tetap dikasih, biasanya dikasih salep, prednison, ini itu dan sebagainya tetap ya. Tapi kita kasih SOP untuk mempercepat perbaikan dari kulit yang dirusak oleh eksimnya. Oke, kalau gangguan mens, Dok, bagus gimana, Dok? Mungkin banyaknya berapa, perharinya berapa, konsumsi yang mana yang lebih fokus? Gangguan mens jelas pakai SOP ya, karena di uji klinis sering sekali terjadi perbaikan di minggu keempat yang namanya augmentation of menstrual bleeding. Jadi aku sangat anjuran pakai SOP saja. Dosis seperti aku bilang 2-4 sehari, itu tergantung balik lagi ke keuangan tadi. Oke. Udah nggak ada yang nanya lagi sih, Dok, ya ini udah habis. Iya bagus, sudah pinter. Mungkin banyak yang ini, justru banyak yang japri lu nih, jangan-jangan nggak bayar. Ya, kayak kemarin Dokter Trevino kan kemarin juga pada di saya jadinya, nitip saya. Oke. Nggak apa-apa kalau nanya kesehatan, nanya yang lain yang ini kan. Nih ada yang terakhir nih, Dok, nih mungkin untuk gejala sel kanker getah bening, kira-kira harus konsumsi yang apa, Dok? Seluruh kasus kanker ya teman-teman, banyak sekali kan yang bertanya, kita gunakan kedua-duanya ya, untuk apa? Melawan kondisi kanker. Gimana caranya? Orang kanker berarti selnya banyak yang dibunuh, lebih banyak daripada orang normal. Berarti harus bentuk sel lebih banyak ya, itu logikanya. Sehingga kita berikan SOP untuk bantu itu. Kedua, kita ada Utsukushi, dia punya paten yang benar-benar luar biasa untuk benar-benar anti tumor agent. Sebenarnya ada paten lain ya, tapi memang karena Balai POM nggak keluarkan, perusahaan Pak Niko, Pak Ernest nggak boleh publish itu. Nah, tetapi kita punya kemampuan sebenarnya untuk menekan kerja dari cancer ya. Ini yang kadang-kadang nggak disebutkan, tapi itu ada ya. Makanya teman-teman, produk kita itu luar biasa banget. Beberapa seniorku aku tunjukin nggak, itu sampai belalak matanya. Jadi ingat di Utsukushi itu sebenarnya ada paten lagi, dia bisa menekan kerja dari sel kanker. Menekan ya, bukan membunuh ya teman-teman. Bayangin tuh ada produk kayak begitu. Makanya 1.650.000 ada yang bilang mahal. Aku bilang lu bandingin apaan? Lu bandingin tempoyak atau lu bandingin keripik udang ya mahal lah. Tapi kalau bandingin dengan patennya, ngeri banget. Aku minum SOP sekarang teman-teman kalau pengen tahu itu kadang-kadang sampai 6 sampai 8 sehari. Karena patennya tuh ngeri banget. Kalau SOP sebenarnya teman-teman ya di lapangan kalau SOP teman-teman nggak perlu tanya lagi. SOP harus minum karena kita melawan penuaan. Nah tinggal mau dikombinasi apa. Jangan lupa kita punya produk banyak di Plan B yang juga bagus di Rhythm Point ya. Ada lutein, sharp, ada PNC. Banyak sekali produk di situ yang juga sangat berguna buat kesehatan kita. Jadi jangan berpatokan hanya USU dan SOP. Kita ada produk lain yang bagus. Oke. Oke, Dok. Mungkin yang lain ini kan beberapa, terus saya tadi ngomong gak ada pertanyaan, semuanya langsung begitu. Ini saya mau gimana, Dok? Mau masih dibacain, kasih berapa pertanyaan lagi atau gimana, Dok? Boleh lah, 5 dah. 5 ya, saya pilihin ya.
Di 5 jangan yang sama lagi nih kalau bisa tanyanya. Ya, yang beda. Kalau udah ada yang ditanya, mungkin Bapak Ibunya yang ke-skip gitu kemis tadi udah dijawab sama Dokter Luigi kan nggak kasihan Dokter Luigi ngulang lagi gitu kan. Ada yang nanya udah minum kok masih tetap gatal-gatal kayak digigit ulat bulu, gue sampai ketawa. Karena SOP bukan obat alergi ya teman-teman. Jadi kalau ada yang alergi, SOP nggak bisa menyembuhkan alergi ya. Cuman bantu apa yang di alerginya ngapain nih, ngerusak kulit dia baikin gitu. Oke. Ada juga tulis GERD nih, GERD nggak bisa, GERD tetap harus minum obat. SOP cuman benerin esofagus yang kena asam lambung yang terlempar dari asam lambung lagi ya. Patah tulang nggak bisa, harus operasi Vicky. Di sini avascular necrosis, Dok. Ya, avascular necrosis kenapa? Sehingga paha sering sakit, sebaiknya konsumsi SOP atau UTSU. Dua-duanya lah. Dua-duanya. Teman saya 7 tahun suka biru. Oh ini, anak teman saya umur 7 tahun, kalau kebentur suka biru-biru, tapi birunya nggak hilang. Jadinya malah menghitam. Kata dokter sejenis, erythema multiforme atau target lesion. Jadi apakah minum SOP atau UTSU? SOP, kalau aku pilih SOP. Nah. Kasus-kasus sarafnya ada yang nanya nih, beruntun nih, ada kasus trigeminal, terus ada kasus neuron ya, kasus-kasus yang berhubungan sama saraf ya teman-teman. Berikan SOP plus premium nano kolagen kita ya. Yang serupa ya, yang saraf, semutan, ngilu, saraf kejepit, kita pakai itu ya. Kalau amandel dan faringitis sebaiknya minum SOP atau UTSU atau digabung, Dok? Kalau aku dikasih SOP dan UTSU dua-duanya, tapi jangan lupa dicari penyebabnya apa tuh, bakteri kah atau apa, diobatin ya. Oh, tadi pertanyaannya gatal-gatal bukan alergi, tapi gatal-gatal pas minum. Berarti mungkin alergi terhadap SOP atau UTSU ya. Jadi kalau ada beberapa teman-teman alergi dengan SOP atau UTSU, pertanyaannya sekarang adalah kembali ke kita ya. Berapa nyaman kita menghadapi itu. Kalau nggak nyaman banget, terpaksa dihentikan ya teman-teman. Tapi kalau ada kondisi yang lebih berat yang mau kita tolong, coba pertimbangkan lagi paten-patennya ya. Oke. Oke lah dok, ini nggak, kalau pertanyaan ini semua banyak banget. Hampir sama ya. Muncul. Kista harus operasi ya, kista nggak bisa sembuh. Ada yang aku kebaca-baca, aku jawab deh. Bisa buat tambah tinggi anak nggak? Nggak bisa. Terus mau tanya dong, anak saya toksoplasma, mikroplasma, diobati sesuai dengan penyebabnya. Tokso biasanya kita kasih metronidazole ya, dan sebagainya gitu. Parkinson nggak bisa. Sama tadi pagi juga ada yang tanya saya, Dok, kalau untuk autis itu kira-kira gimana, Dok? Autis pengalaman kita itu dia cuma bikin anaknya lebih tenang, nggak agitatif, tapi sembuh nggak bisa. Oke. HNP itu termasuk ya, HNP termasuk mirip dengan saraf kejepit, cuman dia lebih parah karena dia ada hernia. Jadi HNP harus operasi. Sementara kasih SOP dan PNC ya. Yang gagal ginjal ya seperti di acara kita di awal, berikan SOP 4 saset sehari. Oke. Oke nggak? Oke. Sorry ya teman-teman, maksudnya ini pertanyaan banyak banget. Nggak bisa semuanya dijawab atau yang kayak gimana gitu. Mungkin nanti ditunggu sesi berikutnya, biasa Dokter Luigi ini ada buka Q&A doang ya kan. Nah itu tanya-tanya sampai puas atau yang gimana gitu. Ya. Kalau sekarang. Thank you ya teman-teman. Mudah-mudahan jadi Busido semua. Selamat Angga udah dapat Brio. Saya doain juga Dokter Luigi, semoga masih ada berapa bulan lagi nih dok. Bisa kan dok, kejar mah? Mudah-mudahan bisa. Tenang aja. Nanti kita ketemu jadi di Dubai-nya kan udah emas pakai bajunya, udah bukan enjoy the process. Iya betul nggak. Kalau nggak ada COVID nggak. Iya. Oke. Kalau ada COVID pakai APD nggak. Oke, thank you Dokter Luigi. Oke, thank you ya teman-teman ya. Ya. Sukses terus, sehat terus. Happy weekend. Go Dubai. Go Dubai. Oke nggak? Bye-bye. Thank you dok. Ya, thank you. Bye. Thank you teman-teman semua.